ngomel, dapat orang tua, sudah tua, banyak yang dia urusi, banyak yang dia campuri. Kalau bukan kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua ini tidak mau kita rawat karena ribet. Tapi kalau Jadi, orang sedikit. yang mengerti, ya, silakan. Sedikit Ustaz, menurut pengalaman saya sudah melihat orang-orang istilahnya yang sukses ya, sudah juga 40 tahun lebih umurku kan. Iya. Saya lihat ini semua yang mendewakan orang tuanya itu akan berhasil. Iya, betul. Jadi contoh Ustaz ya, ketika misalnya saya ini sebagai anak, saya bandingkan dengan kakak saya. Ketika saya dimarahi sama bapak saya, ketika saya sudah mandiri bisa menghidupi diri sendiri, saya bilang, saya mau pergi dari rumah deh. Tapi ini kakak saya, ketika dia dimarahi, dia memeluk bapak saya. Iya bapak, tidak, saya tidak begitu lagi. Dia apa namanya? Dalam perjalanan hidupnya rezekinya semakin bertambah begitu dalam usianya sekarang. Saya bilang, betul-betul ini. Jadi kentara itu apabila ada anak yang membangkang, itu ciri-ciri istilahnya anda tahu kalau ada perubahan di kemudian hari kan, dia kembali mendewakan orang tuanya. Ada juga yang diceritakan itu Kiai Jonas Sada, dia bilang ada orang di Jakarta itu dia naik pesawat 2 jam dari Jakarta, naik mobil ke kampung 3 jam 4 jam, hanya cuma mencium memeluk kedua orang tuanya baru dia kembali lagi. Tidak cukup setengah jam katanya. Dia ritualnya itu 1 kali dalam 1 bulan. Sukses terus. Dia bilang bapaknya sama mamanya, kenapa nak cepat sekali? Bilang ada kesibukan saya. Yang penting saya sudah memeluk bapak sama mama. Ya, meskipun kita biasa video call, tapi tidak sama rasanya kalau tidak memeluk langsung. Beberapa mengadakan ritual begitu, ya alhamdulillah sukses semua, bertahan semua Ustaz ya. Iya. Tapi kalau saya Pak lebih menganggap itu efek samping ya, karena ada juga tetap miskin dan dia jaga orang tuanya. Cuman saya ingin kaitkan begini, bahkan di dalam Al-Quran itu ayat tidak melakukan kesyirikan itu dipadankan selalu dengan birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Pasti ujungnya itu wabil walidaini ihsana, didampingkan. Jangan buat syirik, jangan sembah manusia, jangan sembah lain. Setelahnya jangan dan berbuat baktilah kepada kedua orang tua. Nah, saya kaji itu di dalam surat Al-Isra itu yang wa qadara rabbuka alla ta'budu itu, di situ ada kalimat menarik Pak sebenarnya. Perintah Tuhan, perintah Allah, wa qadara rabbuka, Allah sudah berikan ketetapan ini. Kalau orang tuamu indak, di situ pakai kata indak. Jadi orang tua ini wajib dipastikan keamanannya, perawatannya sama kita. Karena situ pakai kata indak. Indak itu diartikan kalau kita buka terjemahan itu pasti pemeliharaan kamu. Makanya saya miris dengar ada orang tua misal dia sepakat 3 anaknya kirim anaknya ke panti jompo. La ilaha illallah. Serius ada yang kayak gitu. Sepakat. Betul. Jadi bapak saya itu Ustaz, dia pesan kepada mama saya, kalau misalnya kau ada rasa jengkel sama anakmu, jangan dendam. Karena terpukul ke anakmu itu karena kau yang melahirkan itu, dari perutmu melingkar. Apabila kau katanya ada merasa misalnya dibantah sama anakmu sedikit, kau merasa dendam, waktumu kecil begini, jangan ada katanya rasa dendam. Sebenarnya indahnya Islam itu, sejelek apapun orang tua itu, Waalaikumsalam, sejelek apapun orang tua itu tetap harus dilupakan masa lalunya. Itulah kan pernah ada yang bertanya, Ustadz, ini saya tidak dirawat orang tua saya dulu.
tidak dirawat, tidak diperhatikan, berat rasanya saya berbuat baik kepada dia. Kalau baca surat Al-Isra itu waqadha, itu ketetapan, kewajiban sudah. Perkara dia dulu bagaimana kewajiban kamu berbakti sama orang tua. Aindak, dalam pemeliharaan kamu. Makanya diajari tata keramanya, Karena orang tua semakin kayak anak-anak kan? Iya betul. Semakin kayak anak-anak. Jadi dikatakan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma. Kalau kedua ini sudah semakin renta. Au kilahuma, atau salah satunya sudah semakin renta. Bapak kah atau ibu kah? Fala takul lahuma uffin. Nah, ini ulama memberikan kalimat fala takul lahuma uffin, itu maksudnya kalau bisa lebih banyak diam. Nggak usah komen. Dia marah ke, dia apa ke, disenyumi saja kan? Itu jadi romantisme kan? Dimaklumi. Wa kullahuma qaulan karima. Nah, cari posisi kapan kita bisa bicara baik-baik. Kan biasa dia sudah budek, nggak dengar suara. Nah, itu wala tanharhuma, nggak boleh dibentak. Jadi kalau itu bedanya ya, kalau di sama orang tua itu seperti merawat bayi kembali. Jadi kita tidak bisa marah-marah lagi, apalagi biarkanlah dia dengan dunianya. Saya kadang-kadang Pak, saya bilang hanya agama yang bisa membentuk karakter begini. Kalau tidak ada agama yang bisa, banyak orang tua terlantar, dan itu kejadian di Jepang. Saya kan pernah ikut, saya kebetulan di Muhammadiyah itu majelis pelayanan sosial ya. Jadi bagian yang panti-panti begitu, saya kadang waktu pernah satu kali di Jakarta di Cempaka Putih, itu kita diajak dari sana, dari Jakarta kita ke Tangerang. Di Tangerang itu ada namanya senior living. Jadi orang-orang tua yang sudah tua ditaruh semua di situ. Ya Allah, ini kalau memang tidak ada anaknya tidak apa-apa, tapi kalau ada anaknya, la ilaha illallah. Jadi saya teringat itu Ustaz, itu ada orang berada. Boleh dikata tiap tahun pergi umrah, haji. Dia suatu ketika dia dengar ceramah, kenapa kamu katanya memaksakan dirimu pergi umrah, sementara orang tuamu kau tidak perhatikan? Itu lebih banyak pahalanya itu daripada kau pergi umrah begitu. Akhirnya dia rajin merawat orang tuanya karena dia memang rajin ke masjid. Tapi kenapa di usianya yang sekarang baru dia mendengar kata-kata itu? Akhirnya dia rajin mengunjungi, nggak asal sudah sembahyang subuh dia lagi ke rumah orang tuanya untuk menciumnya. Iya, itu ada dulu satu ngeluh sama saya kirimkan video Pak, ada di Malaysia itu, betul-betul itu di Malaysia. Ustadz di Malaysia, orang tuanya itu setiap kali dia cerita orang tuanya keluar rumah, ini di rumah ini digauli baik-baik, kan Ustadz ini. Di setiap mau tidur dirapikan tidurnya, anaknya tidak pernah bicara. Tapi entah bagaimana, begitu dilayani dengan baik, ibu ini kalau keluar rumah cerita sama tetangga, anak saya itu tidak urus saya. Anak saya difitnah orang tuanya. Orang tuanya difitnah anaknya gitu. Terus dia cerita, dia bawa pergi ke mana? Ke rumah sakit, waktu dia sakit, dia cerita ini. Tapi ditanya itu bagaimana menyikapinya? Dia bilang jawabannya itu menarik di videonya, saya pernah download itu. Dia bilang begini, saya izinkan ibu saya memfitnah saya 1000 kali lagi. Bagus sekali kata-katanya itu. Saya izinkan ibu saya memfitnah saya 1000 kali lagi. Karena tidak penting perkataan orang kan, yang penting kitanya bagaimana sama orang tua kan. Nah, itu tinggi ya kalau kita bicara ilmu agama. Agama itu sejatinya yang seperti itu. Ya, jadi bukan tapi kata-kata, teorinya kan ya. Berat. Ya. Tapi kita usahakan kan. Iya betul Ustaz. Betul. Saya izin turun dulu Pak. Silakan dilanjut sama kawan-kawan. Terima kasih Ustaz, nanti dan ada manfaatnya.
semua. Amin ya rabbal alamin. Wah, siap. Betul. Nggak bisa bayar sampai orang tuanya nggak bisa bayar. Iya, malahan saya itu Bunda, Betul, Pak. malahan saya bilang itu, kalau misalnya kau cuma dapat 2.000 rupiah waktu kecilmu, kalau mau berkah rezekimu, kasih makan itu orang tua mau hasil keringatmu. Kalau dia bilang jangan minat, dia bilang tidak, ini hasil keringatku mak. Saya dari dalam perutmu melingkar, saya mau kasih makan hasil keringatku. Insya Allah berkah anumu, hidupmu. Enggak gini satu sedikit bang. Kalau kata orang tua jadi dulu, mau apa nyunyung alenu, apa dia bilang mau apa nyunyung alenu, kude gaga tomat tuamu masai kok. Jadi biar Iya. lu jedotin pala lu sampai kemana di bumi ada dasar bumi. Kalau nggak ada ridhonya orang tua percuma. Nggak ada sia-sia semuanya, sia-sia. Ada masa-masa tertentu kita, misalnya apakah kita sukses atau bagaimana, ketika tidak ada orang tua kayak sia-sia ya. Iya, kalau gitu saya turun dulu. Assalamualaikum Iya, Ustaz. warahmatullahi Makasih Ustaz. Banyak Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi. alhamdulillah. Terima kasih juga. Nanti naik lagi Pak Ustaz. Belanda pun mereka tidak diterima juga karena udah tahu mereka ini licik seperti ular beludak. Akhirnya Belanda namanya penjajah ya kan, berbagai macam cara untuk memasukkan mereka. Itulah kitab mereka, Bible mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berhubungan dengan Al-Quran. Dengan tujuan agar mereka bisa masuk ke Indonesia dengan catatan bahwasanya mereka ini termasuk bagian daripada Islam. Makanya mereka menggunakan Isa Al-Masih, Allah, ya kan, nama Allah dalam Bibelnya Allah, Isa Al-Masih, Al-Qur'an, Alkitab, firman, ayat, terus apalagi surga, neraka, malaikat, itu semua maut, itu kan semua berasal dari bahasa Al-Qur'an. Jadi mereka terjemahan ini LAI mengambil dari bahasa-bahasa Al-Quran agar seolah-olah mereka ini juga termasuk bagian daripada Islam. Berarti Agar bisa diterima di Indonesia. Hah? Dicolong dong. Ya inilah makanya mereka dikatakan pencuri. Nah, sebenarnya yang mengganggu ibadah, yang mengganggu agama orang lain itu mereka Kristen. Kristen inilah yang mengganggu agama orang lain. Malah mereka yang sok berkuasa gitu. Dan ini pelakunya ada LAI. Jadi kenapa mereka bisa masuk ke Indonesia? Karena melalui penjajah Belanda menggunakan istilah-istilah Islam. Makanya kita kemarin di sini menuntut kepada mereka untuk mengembalikan istilah-istilah ataupun bahasa-bahasa dari Al-Quran. Contoh salah satu di dalam Bible mereka di Matius, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Hanya maut yang bisa memisahkan. Nah, kata maut di situ bukan berasal dari bahasa Sanskerta, bukan. Tetapi berasal dari bahasa Arab. Al-Quran, maut. Kullun nafsi zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, maut itu berasal dari bahasa Al-Quran. Mereka gunakan. Nah, seharusnya apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Hanya mampus yang bisa memisahkan. Mampus harusnya, ya kan? Karena Bible mereka ini menggunakan kata-kata os, theos, logos, kurios, apalagi chronos, biblos. Berarti Tuhannya itu aslinya bukan Allah tapi Theos ya bang? Theos, Tuhan mereka aslinya Theos. Cuman diganti nyolong dari Allah. Dari Allah. Allah kita lah. Nama Tuhan kita dipakai mereka. Dan nama Tuhan kita itu seandainya barang kita dipinjam, kita dipergunakan dengan sebaik-baiknya, mungkin kita nggak marah, kan begitu? Iya. Tetapi dihinakan, dikatakan Allah itu memiliki anak, mempunyai anak. Allah itu dikatakan segambar dan serupa dengan manusia. Nah ini kan dihina, sedangkan Allah itu tidak serupa dengan apapun. Nah tadi juga bang Kepas kan itu tadi kan ngomong sama saya, itu memang Tuhannya saya kan bayi dulu katanya, berarti kan Tuhannya manusia bang, dia sendiri tadi ngomong. Ya iya Tuhannya. Nah itulah Nabi Isa kita difitnah.
Tuh, Nggak ini bisa kok kita saya ada difitnah. tulisan pembatasan apa bang? Blender. Oh, telah dibatasi dalam penghasilan. Wow, abang dibatasi Jem. Terus saja dibatasi. Blender. Coba tutup aja muka, tutup aja muka dulu, tutup muka. Tutup, Blender. tutup ini pakai ini. Ah, tutup udah. Tar, udah. Usah Oh, kamera. Oi, blender. apa itu? Apa? Blender. Apa? Udah capek kok ngarang. Kok capek ngarang cemana? Jangan dustakan orang. Blender. Ya, tuh. Hah? Apa? Kenapa kau? Jangan pansos saja kau. Kok pansos apanya kau ini? Kau kan menghalalkan segala cara kau kayak mana dustamu diakui orang. Aku tadi mau mengatakan, ya kan tadi kan masalah penjara. Aku mau mengatakan kepada kalian ya bahwasanya kalian itu kekal selama-lamanya di neraka. Dalilnya mana? Mana lebih duluan Injil sama Innalladzina Al-Quran? kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fina apa? Blender. Al-Qur'an duluan. Dari mana asalnya? Al-Qur'an duluan. Sedangkan kau disuruh mengimani Al-Quran Taurat duluan. dan Injil. Apakah Mana Taurat? itu? Sebentar, aku tadi niat buka tema bahwasanya Taurat itu milik umat Islam bukan Kristen. Itu tadi. Alah, jangan dustamu aja ke bawah. Oke, Blender. baik. Kau buktikan mana legitimasi Taurat itu milik umat Kristen. Silakan. Kami kan mengikuti itu, memakai Taurat. Mana legitimasinya? Legitimasinya mana? Alah, gak usah kau ngarang, kau pura-pura bodoh kau. Loh, mana? Buktikan aja, Bos. Gak usah kau ngarang-ngarang, kau pansos di Loh, kok sini. ngarang-ngarang gimana ya? Bicara pakai data bukan congol. Memang itu ajaran Nabi berdusta. Mana legitimasinya? Buktikan ya. Kau bilang kami menyolong nama Oke, Allah. sabar. Ini kau buktikan bahwa Taurat milik kami. Walaqad Kami atain mengikuti sabarlah. Kau bisa sabarlah. Taurat pun udah kami pakai. Sabar. Walaqad Nyolong. sabar aku Kata buktikan. kau yang menyolong. Udah aku buktikan sebentar Taurat milik kami. Sebentar ya. Bisa kau diam sebentar? Iya, Oke. bikin Ya. blender dusta Ya itu. udah. Ya sebentar aku buktikan. Walaqad Bikin atainal gambar. musal kita. Aduh majab. Kau nggak bisa. Aku bikin. Ya udah aku Menjawab. kau diam dulu aku mau jawab. Nah, Bisa? makanya kau Bisa gak usah diam? ngarang-ngarang. Bisa aku mau baca dalil. Farus Bisa. saja aja mentret gue bikin, sianipar, mentret gue bikin. berapa Memang orang. kau kena penyakitan mencret kau memang penyakitan mencret kau. Diamlah kau dulu. Kau diam dulu. Bisa Tambah nggak? kali dustami itu kawan. Loh, di mana dusta Al-Qur'anku? Kurangi dosami itu. Ya kau curhat kau. Masih tahu aja Kau bisa diskusi nggak? Kau pansos. Kau bisa diskusi nggak? Kau pansos. Kau bisa diskusi nggak? Aku mau diskusi, bisa nggak? Kau diskusi kau sengarang. Loh, aku pakai dalil. Dalil mana dalil? Ini mau aku bacakan. Sedangkan orang Islam disuruh mengimani Taurat sama Injil. Oke, Kau baik. bilang kami Makanya ini mau aku bacakan. Boleh? Kau diam dulu. Sedangkan orang Kristen pakai Injil sama Taurat. Mana buktinya di Bibelmu ada kata Injil? Silakan di dalam Bibelmu ada Kata kata Injil. Injil nggak ada Tunjukkan. di nama Allah di atas. Injil. Tunjukkan. Gak usah lari-lari kau tunjukkan. Tunjukkan kata Telanjang Injil di dalam. kau, baru kau- Tunjukkan telanjang kau- kata Injil di dalam teks originalmu, mana kata Injilnya? Coba silakan. Tunjukkan Kata datamu. Injil nggak ada nama Allah. Tunjukkan nama Injil, kata Injil di dalam Bibel. Mana? Di teks originalnya, teks Makanya original. pengarang. Di teks originalnya tunjukkan. Tunjukkan aja lah. Tunjukkan. Mana kata Injil? Di teks originalmu mana? Tunjukkan. Aku nggak bisa Mana nunjuk. kata Injil? Mana? HP ku Kau coba cuma cerita satu. kau. Mana? Mana? Miskin kali kau HP kau satu. Bukan banyak macam kau. Hanya pansos. Tunjukkan. Mana? Kau dustamu besar kali. Tunjukkan mana Udah kata kalah Injil malu dalam Bibel. kau. Tunjukkan, bisa nggak kau tunjukkan? Kau nangis. Udah kalah malu Nih, kau. tunjukkan sama kau. Ini. Ini ya. Wal Injil. Tengok, lihat kau. Ini tulisan aslinya. Wal Injil. Nah, ini Injil. Tuh.
wal Injil. Itu Al-Quran itu, bukan Al-Injil. Nazalna ala, ini tulisan Injilnya, ini bacanya ya. Bahwasanya dia menurunkan kitab Taurat dan Injil. Injil nih Injil. Originalnya Injil. Ya. Nih Injil tulisannya. Ini ya Injil originalnya. Iya, Nah sekarang, iya. nah aku minta, ya, udah nazala alaikal kitab bil haq musaddiqan Bahasa lima Indonesia baina lah yadayhi kau, wa ya tabaq. bahasa Arab kau. Ya aku bacakan lah Arabnya, bising kali kau, ya. Lu nggak ada teksnya, nggak tahu artinya kau. Nazala alaikal kitab bil haq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurat wal injil. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Tuh, mana sekarang Injil kau tuh? Mana? Mana? Tunjukkan di dalam Bible kau ada kata Injil, tunjukkan. Mana? Teks originalnya yang asli. Injil Silakan. itulah Injil sekarang namanya Ah. dulu. Aduh, kasihan kali kau. Aduh, kasihan kali kau ya, kasihan kau. Jadi kasihan aku nih. Oke, baik, tentang Taurat. Walaqad atainal Tahu, musal kita kasihan aku fala nih, takun tahu, fil ini orang semua. sabar, tentang Taurat. Walaqad atainal musal kita fala takun fil miryatin min liqauhi wa ja'alnahu hudal ibani Israil. Sungguh kami benar telah Yang menganugerahkan kitab artinya Taurat kepada Musa. blender pandai Bacakan. melarang pansos di Kau kok kejang-kejang, Bos? Biasa aja lah kau. kasihan yang penipu orang berdusta kau. Di mana kudustanya? Kau sendiri yang mencerna rekaman ini. Mencerna rekaman. Apanya rekaman ini? Gila kau ya. Kau sendiri yang mencerna omongan di apa ini di rumah ini. Mencerna omongan apa? Bodoh kali kau. Kau bisa diskusi nggak? Kau bodoh kali kau ini lah. Hah? Kau yang bodoh diskusi. Kok longor kau bujang? Hah? Udah kejang-kejang kau kan? Bukan kejang-kejang, biasa aja ku. Nah, biasa aja. Tapi kok cakap kotor ya. Dari bujangnya anakmu lahir kan? Hah? Ya kan blender? Mencret. Cuman inilah tahu kau ya, bujang inam. Hah? Cuman ini tahu kau. Hah? Rapet kau. Dari anak pesundal kau, anak lunti kau, kurang ajar kau, binatang kau, bujang mamakmu. Hah? Binatang kau, pemakan tai kau, pemakan babi kau. Dali kau. Udah Dali malu kau rojan kau, binatang kau, binatang. Udah kau. malu kau. Dali rojan. Gak ada maluku. Memang kau anak bujang kau, anak Udah rapet malu kau, kau. anak bujang inam kau. Anak pukimak malu kau, kau. gak ada otak kau, pemakan Udah kalah malu babi, kau, kan? pemakan manusia. Pemakan tai kau, kurang ajar kau, memang berdusta-dusta belau, bujang inam kau, pukimak kau. Berdusta. Nak dali kau ada rojan kau, binatang kau, nggak ada otak kau, monyet kau, babi kau, Yang lagi buka sholat petak ya kau, kau. buka petak kau, congor bau kau, pemakan kenlap Yang- kau, sempak Yang mukoyak, lagi kurap, sholat ya kau. nggak ada bagusnya, sendal kau kiri dua-duanya, monyet kau memang, binatang. Yang baca Al-Quran ya kau. Diam kau bujang inam, diam kau. Yang lagi kau. baca Al-Quran ya kau. Baca Al-Quran kau, ya, Al-Quran kami itu belum Itu baca bisa kau, Al-Quran ya? belum Aduh, bisa kasihan kau, kali benar kau. monyet, belum bisa kau buktikan kesalahan Al-Quran kami anjing, belum bisa, belum bisa kau buktikan. Dasar Memang kau kena binatang ajaran kau, Muhammad. binatang kau memang gak ada otak kau, pantat berkurang kau, muka peta, lo begitu kau besar. Kejang-kejang dia pak. Ya kenapa kau nyari kejang-kejang aku? Hah? Kau pikir mau kusiksa kau? Mau kusiksa kau? Mau kusiksa? Pansos kau, pansos. Oke, kusiksa kau ya, sabar kau. Kusiksa kau nih. Ya, sisa. Short time tuh. Dari mana bang? Abang Ilop. Nah, kusiksa kau ya bujang. Hah? Memang kau parbada, kau pemakan tai kau, bujang inam kau, muka kau petak, sempak kau koyak, lapet anak yang keluar dari pantat mamak kau, campur tai kau, binatang kau memang, babi kau. Begini saja kerja kau, pukimakmu, pukimak ayahmu, pukimak bapakmu, kau pandai tuanmu.
Kau panggil Tuhanmu kemari, ku ajak berantem, main kau sama Tuhan kau ya, panggil, kau panggil. Jangan kau lari ya. Kau panggil Tuhanmu ke dunia ini, suruh pakai sempak saja, aku pakai sempak berantem di tengah lapang. Jangan Pak Salib, ayo sama kau juga, aku pijak mau kau kok. Sama kau juga, kau panggil Tuhan kau telepon deh sekarang, kau telepon Tuhan kau jadi nangis. Babi kau nggak ada otak kau. Tahu kau cuma bisa gitu aja, pansor kepala bapak ayah kau, mampus kau, susah kau kan. Mampus kau, jangan lari, kuikat kau, babi kau nih, babi kau, tahu kuikat kau, jangan lari kau, bicara mati kau. Kau pikir kau binatang, kau pemakan babi. Beginilah kalau ajaran Kristen ini, nggak ada otaknya, sih menghina, menghujat saja ajaran kalian. Lari, kabur. Jangan kabur kau, jangan kabur babi ya, jangan kabur. Babi kabur. Kabur babinya bah. Kabur babinya. Buyangnya kabur pula ini. Dan kabur dan bilang disiksa. Kabur dia udah. Tinggal di mana itu bang? Hah? Tinggal di Ya mana? nggak tahu lah aku tinggalnya di mana. Orang gila itu memang gimana lagi tuh Kristen. Dia yang kabur ya. Komalku ini penghujat nggak akan kusiksa. Kusiksa. Makanya di Komalku ini tidak akan penghujat. Kucekek dulu, kusiksa kayak gitu. Nah begitulah, nggak ada literasinya orang Kristen nih. Berdiskusi lah, nggak mampu menyampaikan data, menghujat, menghina. Iya. Banyak kebohongan, paham kan? Nah begitulah mereka. Padahal kita menyampaikan kebenaran kepada mereka, bukan kita mengganggu agama mereka. Ada hak kita di sini. Ya kok yang naiknya awalnya marah-marah bang, kenapa? Nah dia itu di komal-komal lain buat rusuh. Di komalku coba berusuh lagi, coba berani nggak dia? Semua penghujat Kristen di komal-komal lain berani dia buat rusuh. Di komalku cukup sekali aja dia buat rusuh. Besok nggak datang lagi, berani nggak datang lagi. Nah itu makanya penghujat tobat di komalku nih, tobat. Nah caranya kayak gitu, kusiksa. Paham. Paham kan? Oh pantesan Paham tadi kan? saya pas Begitu bilang caranya sama kusiksa. MKC itu Tuhannya bayi nggak jawab, hanya ketawa. Nah, kita kan menyampaikan sesuai dalil. Tuhannya bayi, ya. Tuhannya dilahirkan dari seorang ibu, Bunda Maria, Iya. dan menjadi besar, ya kan? Dia dari bayi. Udah saya sampaikan tadi sama MKC, udah video call. Udah. Udah, terus saya naik di roomnya dia juga. Tadi orang banyak, saya sendiri aja situ naik. Tapi nggak, malah diketawain. Dia bilang Tuhannya bayi. Iya, saya bilang, "Bah, saya udah tahu, Abah sekarang Tuhannya bayi." Tahu. Jadi kita di sini kan memualafkan. Kalaupun mereka, karena sampai sekarang yang disatakan agama benar itu kan cuma Islam, agama diridhoi cuma Islam. Kita kan di sini mengharapkan kebenaran ajaran mereka, kan gitu. Iya. Benar enggak? Karena tempat neraka yang kekal itu adalah orang-orang yang musyrik. Iya. Karena iblis itu tempatnya di neraka, ya kan? Jadi iblis berusaha menciptakan sebuah agama agar melenceng daripada Tuhan yang sebenar-benarnya. Tujuannya apa? Agar orang-orang yang orang-orang yang tidak menuhankan Tuhan benar, menuhankan Allah, maka tempatnya adalah neraka kekal selamanya. Iya. Karena iblis selamanya di situ, kan begitu. Iya. Nah, di sini oten-oten disampaikan seperti itu. Kalau marah-marah kayak gitu ya nggak diskusi. Berarti kan ngejelek-jelekin doang, Bang. Nah, itu. Jadi niatnya menjelek-jelekan, itulah Kristen itu. Menjelek, menghina, makanya MKC itu gitu aja. Karena tidak ada literasi data mereka tidak mampu, hanya saja kebencian dan ketidaksenangan Bible mereka dibahas. Gitu loh. Paham. Nanti saya juga mau bilang lagi, Abah udah bayinya Tuhannya udah besar belum? Nanti saya mau tanya. Iya udah mati sekarang, udah mati. Tuhannya udah mati. Oh, udah mati. Ya matilah, bangkit lagi 3 hari kan. Nah, gimana Tuhan mati? Oh iya, semalam kata Oten, ya udah mati semalam sih dia ngomong.
Iya udah mati. Tuhannya mati. Bagaimana mungkin Tuhan mati ya kan? Berarti hantu Coba dong, Bang. Bang JM, Iya. Bang JM, ada nggak akun lain? Oh, ada Bisa yang bisa nggak buat akun lain? Bisa nggak buat akun lain? bisa. Akun abang yang lain Bisa. ada nggak? Akun abang yang lain? Ada. Makalah kak lagi ingin kan? Ada. Ada, Bang. Ada. Kalau ada abang tukar karena akun abang ini udah kena pelanggaran. Oh iya. Baik. Kalau Bisa sudah kena turun ya? pelanggaran, turun nanti ganti akun naik lagi ya. Oh iya, Bang. Iya, Bang. Ya, Siap. ganti akunnya ya naik Ya. lagi. Oke. Iya. Assalamualaikum. Turun dulu. Waalaikumsalam. Kena pembatasan kalau live. Ya, itulah. Ya, Mbak. Jadi komal saya ini untuk penghujat mencoba buat kerusuhan, mengalih-alihkan. Mana bisa kena siksa lah dia. Nah makanya komal aku nih, kalau penghujatnya komal aku lah kujambak, aku siksa. Orang di komal lain penghujat jangan penghujat tuh jangan, kita jambak nih, kita siksa. Ya, insya Allah mudah-mudahan berubah, mudah-mudahan. Siksa penghujat di sini. Tahunya itu blender, kepas aja betah di komal kuning, kepas. Kepas sudah nantinya dia sama aku ya. Cek monitor. 1 2 3. Cek. Sabar. 2 3 1. Kepas. Putus ya, aman. Aman. Oke aja lah kok. Aman. Baron, kau naik kan, kau mau Si Baron, naik nombak komal Baron. Naik kan si Baron. Nombak komal. Nombak komal. Kau kalau naik si Regen, kau turunkan blender. Kau naik si Regen harusnya aku biar tadi dia ngomong. Mana regennya? Tahu Naikkan si Regen, kau naikkan. turunkan dia. Nampak kali kau Siapa kalah bilang aku turunkan? bentar sama si Regen. Dia turun sendiri, kau nang turun sendiri dia. Aku kan udah bilang kepas jangan menghujat di komalku. Kau jangan musik. Kepas, jangan menghujat kau di komalku, aku bilang. Aku selalu mengatakan itu, jangan menghujat. Coba bayangkanlah Kepas, aku lucu ya nengok kalian ya. Semalam aku buka tema, kalian Kristen nih aneh kalau saya, aneh ya. Semalam aku buka tema Kepas, ya. Buka tema, judulnya di sini Nandar FS Riva bahaya. Naik semuanya gila. Naik semua. Ngamuk-ngamuk marah-marah sama aku. Apa ini, ya kan? Ya, marah-marah sama aku Kepas. Aku bingung juga nih Kristen, apanya kalian ini? Gitu giliran aku buka tema Tuhannya bayi, biasa aja. Hah? Ya kan? Aneh kali aku semalam, aneh kali aku nih orang ini, apa ini sekarang? Tengok, banyak di bawah, ya. Ini Tuhan kalian bayi loh. Ding dang, ding dang, ding dang, ding nak, dang ding dang, ding dang, ding nak. Anak bunda ini nak, buah hati bunda, itu kan buah hati bunda. Buah hati bunda ini nak, encus bunda nak, ding dang, ding dang, ding nak, dang ding dang. Makanya tidak pantas Yesus itu dikata, ini siapa nih? Monitor. Jenal. Makanya tidak pantas Yesus itu dikatakan kekal, tapi kalian selalu mengatakan kekal. Makanya aku berusaha mengajukan ke Bapak Presiden, Pak Presiden, mohonlah kalau bisa guru
bahasa Indonesia di Indonesia ini jangan dari beragama Kristen, jangan. Jangan, karena apa? Itu merusak generasi anak-anak bangsa, tidak mencerdaskan. Untuk apa Bapak memberikan BMG itu apa nama? MBG apa? Makan gratis, makan bergizi gratis. Demi untuk mencerdaskan anak bangsa. Tetapi guru bahasa Indonesianya pun agama oten longor. Gimana? Hah? Coba bayangkan, tidak bisa dikatakan kekal ketika anak berkata kepada gurunya, ini mau kuajarkan anakku. Ajarkan nak, nanti rekam pakai handphone ya, divideokan, direkam suaranya. Kalau bisa. Bu, mau tanya Bu, ini kelas 4 SD, kelas 3, ini pelajaran kelas 3, kelas 2 ini ya kan? Ya. Ini pelajaran bahasa Indonesia kelas 2, kelas 3 ini SD nih, tahu aku ya kan? Bu, arti kekal itu apa ya Bu? Oh kekal, kekal itu abadi nak, tidak berubah, tetap selama-lamanya, kan begitu kan? Itu arti kekal kan? Abadi, selama-lamanya. Oh iya Bu. Terus Bu, saya mau tanya Bu, kekal itu tidak mati ya Bu? Oh tidak mati nak, kekal itu tidak mati, tetap dia, tidak berubah. Oh iya Bu, mau tanya ya, kalau Tuhannya orang Kristen itu kekal nggak ya Bu? Kekal nak, kekal katanya, coba lah. Kurang ajar. Kekal nak, kekal nak, kekal. Nah, padahal baru ditanya kekal itu apa Bu? Tidak mati, tidak mati nak, kekal. Begitu ditanya tentang Yesus, kekal, Tuhan Kristen kekal Bu? Kekal nak, kekal. Mana kekalnya? Kan bingung, makanya aku sekarang lebih condong berdiskusi dengan guru bahasa Indonesia daripada pendeta. Ayo, guru-guru bahasa Indonesia, yuk, guru-guru bahasa Indonesia, ayo kita diskusi yuk. Aku nggak mau lagi sama pendeta udah. Saya kepalaku. Aku ingin mencerdaskan anak bangsa dulu. Coba bayangkanlah kata kekal di situ, ketika giliran Tuhannya Yesus dikatakan kekal. Aduh, mak rusak bah. Kekal itu tetap tidak berubah. Artinya kalau dia bayi selamanya. Ini kan berubah dari bayi, berubah menjadi gondrong rambutnya, kan berubah itu. Terus kemudian tititnya yang nggak sunat jadi sunat, kan berubah. Hah? Kalau tetap itu ya bayi aja selamanya, gitu aja nggak berubah-berubah, ya kan, gondrong-gondrong aja selamanya. Itu loh. Ini jangan pula dari bayi membesar kan berubah-berubah itu. Jadi nggak pantas dikatakan Yesus itu kekal. Tapi guru bahasa Indonesia beragama Kristen ketika ditanya tentang Yesus, dia adalah kekal. Aduh, rusak nggak nih? Makanya aku mau mengajukan kepada Bapak Presiden melalui Menteri Agama, Pak, mohon ya, kalau bisa guru bahasa Indonesia di Indonesia ini jangan dari beragama Kristen. Hancur kita, hancur. Belum lagi Esa yang sudah tertuang di Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, arti Esa apa? Kesatuan. Cobalah. Dari mana datangnya kesan? Gara-gara Tuhannya mereka ikut-ikut apa longor. Ini semua gara-gara Oten, semua salah, semua gara-gara Oten, salah semua. Esa bisa ketuhanan yang Maha Kesatuan. Waduh mah gila kali punya. Memang di mana-mana kesalahan tetap datangnya dari Oten lah. Kesalahan datangnya dari Oten. Ya kan? Makanya belum lagi guru matematika. Aduh, mati. Bodoh gara-gara Tuhannya. Guru matematika lagi. Belum lagi itu. Bodoh gara-gara Tuhannya kita. Makanya sepakat nggak teman-teman? Sepakat nggak? Sepakat nggak? Ya nih, yang di bawah cuma tapping-tapping aja, nggak berani. Namanya mau buat spam. Nggak mampu diskusi, taunya menghujat, membuat spam di bawah tapping-tapping gitu loh. Nggak mampu. Kalau memang benar dibantah narasiku itu, jangan kau menghujat. Berarti tidak ada benarnya agamamu itu, ajaranmu. Kalau cuman itu mampu kau, berarti kau tidak bisa membuktikan kebenaran ajaranmu. Makanya semakin banyak yang mu'alaf kami, banyak mu'alaf. Orang mu'alaf itu bukan karena dari Bible, tetapi dari tingkah laku kalian orang banyak mu'alaf. Dari tingkah laku kalian orang banyak mu'alaf. Ketika kita di sini membahas banyak orang-orang yang tidak paham tentang Bible. Yang ada hanya mengimani, nyanyi, itu aja kerjanya.
bernyanyi. Giliran disuruh bahas Bible nggak ada yang tahu. Nah, mereka hanya melihat begini. Contoh, ketika lihat Oten Tuhannya bayi, nggak ada yang mau naik. Nggak ada yang mau naik. Giliran aku buat tema Rifa dan Nandar bahaya, wah, semua Oten ngamuk. Oten ngamuk. Iya, rame kali Oten sampai 500, gila kali Oten. Aku terkejut, ini banyak Oten di bawah, Tuhannya baik, nggak naik Oten. Berarti Tuhannya Oten ini Nandar sama Rifa kurasa ya kan? Hah? Ya kan? Ya, kurasa Tuhannya Oten Nandar sama Rifa kurasa ya kan? Coba perhatikan ya semalam teman ya. Oten Tuhannya bayi. Aku buat temanya nih, Oten Tuhannya bayi. Nggak ada yang naik, nggak peduli Oten. Hah? Nggak peduli, nggak ada typing. Semalam cobalah, typing pun nggak ada, typing aneh. Semalam baru buka loh. 1 menit, aku buat temanya gitu. Rifa Nandar bayi, wah kejang semua di Oten, kejang, gila kali kan. Kejang semua Oten, sakit lah. Udah bang, udah aman. Ya, Assalamualaikum bang. Aman. Waalaikumsalam, udah aman. Ya. Aman. Di sini kalau di Komal saya, kalau on cam dia lebih condong kepada kena pelanggaran. Oh iya. Karena TikToknya adminnya anak gadis kalau ganteng-ganteng dia langsung pelanggaran. Iya bang, maaf bang. Iya. Ya. Jadi TikToknya itu dia ganteng-ganteng. Nah, apanya? Nggak apa-apa, nggak usah on Soalnya cam. saya belum Ya, nggak apa-apa. tahu banget bang. Iya, nggak apa-apa, ambil belajar. Ya, nggak usah on cam aja, nggak usah on cam. Iya bang. Nanti kalau diperlukan baru nanti on cam sebentar, Baik, Bang. ada masalah. Ya jadi sambil abang belajar, mungkin kan sudah sekian tahun ya, 6 tahun di dalam 5 tahun ya kan. Iya. Dunia luar tidak tahu ya kan, Iya. apalagi di NK itu kan ya tidak tahu dunia luar, tapi inilah. Jadi dengar kepas, keluar kepas ya. Kau yang dulu membenci ya almarhum Ustadz Yahya Waloni, biar kau tahu kepas. Nah, ini Bang Jaim ini satu kamar dengan almarhum dulu di Mabes. Ya. Tahu kau yang benci ketika MKC dulu dipukuli, dihajar di dalam, yang membela, yang membantu tuh Ustadz Yahya Waloni. Ya. Biar kau tahu kepas. Hah? Betul. Banyak orang-orang Kristen di dalam ikut menghajar MKC, banyak menghajar, dipukulin Kristen, orang Oten kasusnya apa bang? Pinjol kasusnya. Iya. Yang waktu itu yang ikut eksekusi itu pinjol sama itu bang, yang judi online itu loh bang. Judi online. Nah, kasus Oten itu pinjol dia, tidak nggak? Jadi kan kepas saat itu dihajar orang-orang. Apa Pak Dusun ini kok nggak bercakap, turun aja kau. Jadi MKC gini loh, kami sebagai umat Islam ya, kami Islam ketika ada orang Kristen mualaf ya, kita benar-benar membantu, membackup mereka yang mualaf tuh. Kita backup ya, artinya apa? Karena dia sudah mengorbankan agamanya, kan begitu kan? Nah, Kristen, si KC itu dari Muslim ke Kristen, murtad dia. Nah, saat itu banyak kali orang Kristen malah ikut mukulin mukuli KC, gila nggak? Mana jalan kasihnya? Ya. Saya juga heran bang itu. Ya kan, bener kan? Saya juga heran, kok bisa gitu. Nah, benar. Orang Kristen yang banyak di situ mukulin kasus pinjol tuh, mukulin MKC, bukan yang menolong. Aku juga bingung. Nggak ada nolong. Boro-boro bang, masuk semuanya. Oh, masuk dipukuli MKC. Jadi makanya ajaran kasih apa? Ajaran kasih seharusnya membela. Malah Ustadz Yahya Waloni sama menantunya Habib Rizik ya. Iya, sama mantunya Habib Rizik, ada orang. Cuman yang vokalnya memang walaupun almarhum Yahya Waloni sebelum masuk kan sudah sakit. Itu anak-anak sesama di rutan itu dia dikasih pengertian, sudahlah jangan dipukulin lagi, sudah cukup. Dia tapi pelan-pelan bicaranya. Soalnya kalau sekaligus kan yang ini masih mau diomongin, yang lainnya enggak gitu. Jadi kalau sambil ngopi, ngobrol, udah jangan dipukulin lagi, udah. Itu dia edukasinya kayak gitu langsung ke orangnya, sambil duduk santai. Udah gak usah dipukulin lagi, udah.
Nah, itu coba. Itu almarhum Yahya Waloni. Almarhum Yahya begitu Kepas. Jadi kau jangan selama ini kau berpikir kepada Ustadz Yahya Waloni benci. Oh enggak, di dalam dulu dia santun kepada orang-orang Kristen yang lain. Dia tidak ada bisa. Sebenarnya bisa saja Ustadz Yahya Waloni itu sambil ingin bermain-main diajaknya debat MKC. Bisa. Wah, enggak. Pukul-pukulan kan? juga bisa kalau mau. Nah, kalau mau iya, artinya diajak debat lah. Debatnya gini lah. Kalau aku dulu kan, aku ajak debat. Yuk KC, berdua kau sama aku. Apabila kau nggak bisa jawab, kena pukul panci, ketepakan gitu. Aku lagi gitu. Kalau aku di dalam kayak gitu, Iya, aku ajak memang KC, seperti itu, kau debat Bang. sama aku, ya kan? Itu umumnya nah, gitu kan? seperti itu. Nah, ayo kau jawab. Kalau kau nggak bisa jawab, kena pukul panci, kau ketepakan. Iya. Gitu. Kayak gitu. Nah, Kalau itu yang originalnya seperti itu memang. Nah, itu dia debat sama aku yuk masalah Islam Kristen. Yuk, kau KC yuk main. Nah, coba ya pokoknya dia nggak bisa jawab teman-teman ya. Kalau jawab muter-muter, hajar ya, hajar. Wah, bisa. Bisa. Sebenarnya almarhum itu bisa melakukan seperti itu di dalam, bisa. Bisa. Tetapi Bang. almarhum tidak seperti itu. Tapi almarhum tidak Dan seperti lagi itu. kalau misalnya debat di satu ring seperti itu kan kita punya kebebasan. Kadang pernah juga kejadian debat Islam sama Kristen. Akhirnya itu makanin itu Bang, taruhannya yang pion-pion catur dimakan, ditelan. Oh, pion catur ditelan, Mak Jang. Iya, itu bukan mitos, itu bukan cerita hoax, kenyataan kayak gitu. Karena kan nggak ada aturan Bang. Kalau di luar kan masih ada aturan inilah itulah. Kalau di dalam kan enggak. Bisa aja waktu itu almarhum Yahya Waloni melakukan itu kalau mau waktu itu bisa, tapi kan tidak. Iya. Justru beliau tuh lebih santun ya. Iya, padahal toleransinya. saya tahu sendiri dan saya juga megang pundaknya karena sakit kan, udah di ring itu sakit. Ngasih tahu udah cukup nak, udah cukup dek, gitu. Padahal KC udah babak belur ya, hancur ya. Aduh, udah bonyok Bang, itu udah makan tai, udah. Makan tai coba, bayangkan gitu. Untuk penghujat 3 hari dihajar di balbal habis-habisan. Ya belum yang dikredit. Belum lagi dikredit lagi. Karena sebenarnya tidak seperti begitu juga sih. Karena awalnya dia berbohong waktu ditanya. Itu aja. Makanya Oten ini tukang nipu. Jadi Dari awal ditanya apa agamanya. Marah situ ya. Iya. Marahnya di situ. Kok tulisannya di sini Kristen kan ada laporan tuh kalau masuk ada kertas bahwasanya orang ini keluarga baru dengan kasus agama kan ada. Nah, ya agamanya kan sudah Kristen di situ waktu itu. Katanya dulu kan Islam, cuman kan sudah murtad. Nah, begitu ditanya pertama Islam, nyampe ke animisme kepercayaan, marah lah. Nah iya, ada juga orang kepercayaan di situ ya kan? Ada orang Madiun, kalau nggak salah bupati. Yalah, waktu pertama dia ditanya agamanya Islam gitu. Ya, pertama itu di pintu pertama masuk sebelum ke kamar. Akhirnya Pak Napoleon penasaran dong, ditariklah di Bon. Setelah di Bon, dia ngakui, pura-pura diantarin ke kamar, begitu lihat sama teman-teman langsung dikasih pelajaran. Akhirnya terpancing semua. Akhirnya udah dimasukin ke kamar, di kamar kan nggak ada CCTV. Ini maaf nih, saya cerita hak wallahi. Jadi yang teman saya yang kasus pinjol sama judi online kan itu tahu Kristen, karena kalau sholat di kamar itu kan, ayo sholat bareng, maaf bang saya Kristen, maaf bang saya Konghucu gitu. Ikut juga dia, semangat ikut. Gila kali, ikut mukul. Langsung lari. Gila. Ikut, saya heran, dari mana kamu? Itu ikut bang. Kok bisa? Iya, Kristen. Ikut mukul juga Kristen itu. Gila kali ya. Itu yang kasus. Rata-rata kan kalau yang zamannya saya itu yang dari Kristen itu kan pinjol sama itu bang, yang judi online bang.
Iya. Yang judi-judi online itu kan ditangkepin bang. Oh. Tuh. Dimasukin, akhirnya terus akhirnya Betul. Pak Napoleon akhirnya dia pergi dulu bang. Pak Napoleon itu pergi dulu, dikeresekin, kirain saya apa? Malah disuapin. Waduh, mak gila kali, Bah. Ya lumayan, walaupun 3 on kan lumayan. Perkiraan saya kan antara segitulah 3 on, orang nggak pingin berak dipaksa ya keluarnya dikit. Ya 3 on ya lumayan. Aduh. 3 on lumayan ya dia. Lumayan. Orang saya waktu nyuci aja itu mungkin mau muntah, orang udah masuk ya muntah gimana, udah sama-sama jadi tai di perut. Aduh. Udah cukup bang, cukup. Aduh, cukup. Nah, itu aduh. Nah, itu jadi biar tahu, cuman yang membuat apa ya? Yang membuat kita terkejut. Apa kipas? Hah? Kok putus-putus? Putus-putus kipas, putus-putus jaringan kok kipas. Apa jaringan kau? Enggak, gini loh kipas. Apanya kok diangkut nih ya? Apa kipas? Apanya kau bilang? Putus-putus jaringan kau. Jaringan kau putus-putus kipas. Oh, Bang Kepas Jaringan dulu juga sama itu Bang. Apa Kau yang jangan ada musik kipas. Kau jangan ada musik. Kau jangan ada musik kipas. Ini lagi YouTube. Jadi ada musik. Kau nggak usah bersuara. Ya. Terus yang kata abang itu katanya kan yang ke Amerika, kata abang kan ada itu yang kata abang nggak tahu siapa namanya, lupa saya kemarin tuh. Iya. Itu Edis. Adis ya. Edis. Iya, yang itu Nah, kalau Edis. masuk, itu ngeri bang. Ngeri ya? Wow. Ngeri. Hati-hati kau Edis. Hati-hati kau Dis. Pulang ke Indonesia mati kau ke MKC lagi kau. Tahu Dis? Ya. Itu. Edis sama Taipudin kita titip. Abang masih ada kan nanti kan? Abang masih ada channel di Mabes kan itu kan? Di Napi kan? Ada kan? Wah, masih ribuan bang. Masih ribuan ya? Mantap bang. Ya bang, titip bang. Jadi nanti kalau misalkan nanti kan Edis nyampe masuk ke Mabes, abang kondisikan di sana ya, sama buat ke KC ya. Ya. Ya bang ya. Cuma nanti Bisa kan? itunya aku bingung. Taipudin Ibrahim. Siapa nanti gampang siapa kita kasih apa ya. Jadi abang kan bingung nya siapa ya, pokoknya siapa lah kasih duit. Nanti tenang gini, di penjara nanti kita kasih duit, woi kita kasih dia duit orang Napi 1, kenyang-kenyangan belikan nasi Padang ya kan, nasi Padang, kasihkan uang biar dia ya. Mau tuh mau Ya kan. Oh jadi mau tuh kan? ada juga yang kayak gitu ya bang. Ya nanti kan kalau ada si Edi sini sama Saipudin, bentar lagi dia akan ketangkap, masuk dikirim ke Mabes. Nah di dalam Napi nanti di dalam sel, nanti abang telepon orang sel, Napi-Napi lain, ya kan? Ada teman-teman masih banyak. Ada teman masih banyak ya, bilang. Nah ini penghujat sama kayak MKC bilang. Siapa kira-kira yang mau nyuapkan nya kasih sama dia bilang. Kita kasih nasi Padang 2 bungkus sama kasih duit sama dia. Semana? Soalnya kalau kayak gitu nya nanti bisa bukan jenderal lagi, kalau nanti bisa sama seperti saya. Kalau jenderal kan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda.
Masya Allah. Jadi ini Tuhan Bunda, Allah. Bang JM ini dia satu kamar dulu dengan MKC. Oh, yang Ah. kena bubur kuning Ya, ya. bubur kuning ya, sama Ustadz Yahya Bubur Waloni, kuning, sama bubur ya sama kuning. sama almarhum Yahya Waloni, sama Habib Rizik semualah, sama-sama. Rizik, Terus, mertuanya Gus Nur. Gus Nur. jadi terus Oh iya Bang itu JM ya, Masya Allah. Taher, almarhum Maher. Maher ya, Maher. Yang dari Medan kalau nggak salah. Iya betul, dari Medan. Ya. jadi beliau ini tahulah kesaksian saat MKC dihujat dan masih berteman. Bisa diundang MKC kemari, coba. Iya. Coba. Udah saya gitu, Sari. Saya telepon juga nih, saya undang nih. Saya undang. Dia lagi di pengadilan barusan telepon. Oh, di pengadilan. Oh, lagi di pengadilan dia. Oh. Dia barusan mau, saya bilang, "Bah, mau ngapain?" Mau itu kalau di gereja itu apa yang namanya yang mau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Anda apa Bang ya? Brother semuanya. Apa di gereja? Dia itu tadi mau ngajarin orang-orang yang Kristen itu apa ya namanya, aku nggak ngerti. Oh, Ibadah. iya, iya. Saya bilang kirain mau syahadat, Bah. Terus saya ngomong, "Bah, aku udah tahu Abah Tuhannya bayi, berarti Abah kafir lagi dong." Saya kamu kayak gitu tahu. Oh, bilang sama dia. mau Natalan kemarin tuh barangkali Bang JM, Natalan. Enggak, orang dia sering Dia telepon baca saya. tema aku, Bun. Tema aku ini baru tahu dia. Ini kan buat tema Oten baru Tuhannya tahu. bayi. Iya. Oten Tuhannya bayi aku buat tema. Jadi tanya, Saya belum Oten Tuhannya tahu bayi. main TikTok belum tahu Bu. Ini aja ada Nggak yang ngerti. kembang itu apa nggak ngerti. Iya. Itu dukungan itu Bang JM. Cuman saya belum bisa on cam karena saya baru itu yang ikutnya Betul, baru betul. sedikit Bu. Siap Bang JM. Kalau kami di sini tengah malam, ya maklumlah namanya di rantau orang Bang JM. Iya. Bang Arjuna apa kabar? Bang Kepas. Loh, ada Bang Bunda, Kepas. insyaallah alhamdulillah baik sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bunda. Hei Bang Kepas, malam kembali. Apa kabar abangku? Sehat? Alhamdulillah sehat Bunda. Alhamdulillah. Gimana Bun, Bunda sehat dia ya? lagi naik truk, Bun. Naik truk mau ke Jakarta. Lagi naik truk ke Jakarta. Musik kau tuh hilangkan musik kau, musik. Kepas. Kalau kau memang naik mobil pribadi, kau matikan musik kau. Nampak kali kau naik truk pulang ke Jakarta, naik truk numpang. Kau matikan musik kau itu. Dia Iya, lagi di Bang. jalan, Bun, lagi di jalan menuju ke Lagi di Jakarta. jalanan. Iya. Lagi di jalan. Nah, menuju Jakarta. Jadi Bang JM, Bunda ini, Bunda Semangkun ini senior kita, pejuang juga dari wanita, pejuang lah. Pejuang apa ya? Pendekar wanita lah. Wah, untuk membela agama Islam gitu loh. Jadi Bunda ini di Amerika. Bunda ini di Amerika. Oh, jauh kali Bu. Nah, ya tinggalnya sana. Nah, Memang itu waktu MKC makan tai berarti denger ke sana Bu ya? Soalnya saya di penjara nggak denger. dengar kalau dia kena bubur kuning Bang, kayak kuningnya tema kita kan kuning. Itu makan tai namanya nggak Nggak. pingin buang kan dipaksa, akhirnya dipaksa Gini, 3 on. gini Bang JM, itu cara menyebutnya itu agak dikerangkan sedikit, makan tuai gitu Bang JM, tuai gitu, pakai pendalaman tuai gitu, Tuai. tuai gitu. Ya enggak Bu, orang tai Bu. Iya, di dalam bikin lebih mendalam lagi tuai, gitu, saking banyaknya tuai. Oh, jadi yang adis-adis itu di Amerika juga berarti belum masuk penjara. Edis. Belum, Edis. Oh. Edis sama Saipudin. Waduh, kalau masuk, wah nggak bisa. Saya harapannya satu, walaupun dia misalnya, walaupun misalnya dia pakai pengacara ratusan di luar, oke, satu langkah aja masuk ke rutan, nggak ada artinya. Oh iya, betul. habis sudah tamat langsung. Nggak ada, dia mau teriak-teriak kayak apapun. Buktinya waktu MKC dia ditahan dulu sampai sembuh, agak sembuh, mukanya kan lebam-lebam Bu. Lebam-lebam betul, biru-biru, saya ingat itu. Masuk berita mukanya biru-biru. Itu udah mending Bu. Lucu. Awalnya Bun, kan lucunya Bun, orang-orang Kristen itu ikut mukulin, paling banyak orang Kristen mukulin, coba gila nggak?
Hah? Iya, orang karena masuk. Mana kan- jalan kasihnya? Padahal dia murtad kan. Iya, mungkin karena begini, mereka kan masih ada pikiran warasnya. Yang Walaupun kepancing sudah itu bengkok-bengkok. awal kepancingnya ikutnya itu ditanya, saya masih dengar, saya nggak, orang bukan saksinya, bukan saya aja, banyak kok masih dengar kok. Kenapa dia marah? Karena ditanya agamanya, pertama Muslim, nyampe Kristen yang terakhir, animisme, setelah animisme, terus yang Bali itu apa ya, Hindu ya, apa Buddha? Yang Bali itu Hindu. Terus akhirnya begitu Kristen, wah ini sama nih dengan suratnya, akhirnya di situ marah. Coba kalau bilang saya Kristen udah gitu, mungkin nggak apa-apa kok, nggak apa-apa gitu. Karena dia bohong ya waktu diinterogasi sama jenderal ya. Iya, akhirnya Artinya karena kan dia menjadikan Kristen cuma sebagai pelarian terakhir. Jadi marah orangnya, betul itu. Kau sudah coba, kau ke sana ke sini, kau coba, sini kau cicip, mau sana kau testing, yang sini kau uji, lalu belakangan kau lari kepada Kristen, matilah kau, kan gitu. Kau jadikan Kristen pelarian kau, kurang ajar kau, kan gitu. saya juga kan sering naik di Abah Kace. Saya suruh nyampein, saya nggak mau ngomongin agama di sini, sesama rapot jangan saling memberikan, sesama murid jangan saling memberikan rapot lah, saya reuni aja, reuni. Ya udah ceritain yang dulu, ada yang nanya ibu-ibu. Ya saya cerita apa adanya tuh, saya nggak bohong kan, ya memang saya cerita dia makan tai, dipukulin, ya saya ngomong apa adanya, Bu. Terus ngomongnya apa ya, yang wah itu nanti apa ya, lahir kembali loh, belum mati kok lahir kembali. Abah Kace kan belum mati, masih hidup. Tuh. Ya, dia ditantang ini, mau ditantang. Mungkin manggilnya lebih pas, manggilnya tidak abah ya, karena abah itu panggilan kehormatan bagi Ya, saya belum nggak bisa tuh, masyarakat. soalnya tetangga, Bu. Oh om, Tetangga. oh om aja, Tetangga. oh om Kace. Iya, om Tetangga Kace. sekampung. Sekampung mana? Itu termasuk di Palimanan atau tetangga teh? Di Ciakar masih kan nyaho keluarga Abi. Hanya gitu geningan. Ya, di Ciakar ada si Abah Kace teh nyaho keluarga Abi, abinya nyaho kamanehanan, beda Abi baheula keur budak keneh, masih kena SMP, SD SMP. Oh nya gitu nya eta wae atuh si amang mamang wae atuh Mang Kace na kitu mamang. Amang mah geus ngora keneh, geus aki-aki, masa amang ibu kumaha. Aki-aki. Nya tapi pamenana abah teh aki-aki mah aki wae panggilan Tadi bieu ge telepon, Abah, eta tuhana geuning bayi kumaha eta? Kalata kafir gitu. Serib. Irah maneh balik engke lebaran. Oh nya gitu geningan. Nya Iya, engke Pak. lebaran. Keheula nya ieu Abah keur arek ngaji, lain ngaji. Naonnya tadi teh yang ngajarin Kristen tuh apa ya namanya ya? Bukan Baptis. Bade dibaptis gitu. Ente saya yang ngomong, Abah mau syahadat lagi, bilang ngomong kayak gitu. Abah kan gitu. kafir, Abi ngomong gitu tadi. Oh Jadi, gitu. Meni kela. pinter. Meni Abah, pinternya Kang JM nya, meni pinter. Pami abdi mah dipanggilanana moal dipanggilan abah teh, dipanggilan amang atau napi Aki aki, aja. wae sekalian aki. Ya, Gitu ari aki Abah. wae atuh sekalian. Lah kalau Abah kan seatasna Aki, orang geus kolot. Abah itu kan bahasa Sunda juga kan, bahasa Sunda ya. Iya, cuman kan lebih Tapi tua abah gitu. itu kan biasa nanti panggilanna Karama gitunya. Kemudian abah juga panggilan kehormatan panggil kangge kiai. Eta mah kan di Bandung, Ibu, ari di Ciakar mah kan Abah teh aki-aki nunggu kolot gitu, nunggu tereh maot, tereh paeh gitu. Oh, Ari Ibu Sundana di mana? Ami urang mah di Bandung, tapi biasana abah teh Lamun Bandung mah bener, Abah teh jang kiai, jang ajengan, bener. ajengan gitu. Beda, di Ciakar mah. Dari Ciakar mah geus bau-bau ka Tasik atuh hadituna. Oh, jadi pami udah bau-bau tanah teh panggilanna abah gitu. Abah tereh paeh gitu. Oh, geningan. Abi ke tadi ngomong, enggak apa ya telepon, enggak apa jeung saya telepon, tapi kan biasa dia nggak pernah marah sama saya ngomong apapun bebas. Ini saya mau naik sini, Abah udah tahu nih. Ternyata Abah oten jeung
Tuhana eta Aba, bayi, berarti kan kudu disusuan meureun gitu. nya kudu bukan hanya itu aja, kada dibersihan eta nu tuaina gitu. Tapi manehanana mengakui ya bener Maulana bener. Kan itu dulu sendalnya saya amankan. Ya bener tuh Maulana tuh tahu tuh cerita. Saya suruh cerita ya, saya ceritalah di komalnya dia. Terus Iya, saya nggak ngerti TikTok itu minta follower biar saya bisa on cam. Saya ngomong kayak gitu. Engkau di dia, teman-teman, semua partisipan yang ada di Komal ini, mari kita ikuti Bangda kita J dan M, supaya followernya tambah banyak, pengikutnya tambah banyak, sehingga nanti bisa on cam. Jadi bisa bongkar saudara-saudara terkasih. Dan dia juga merasa apa ya? Dia juga karena merasa minder karena dia mantan napi, takut Oh, dia masalah. teman nggak ini. Nah, gitu dia. Lebih baik daripada mantan ustadz, daripada mantan muslim, lebih baik mantan penjahat. Iya, Tengok sama. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah mantan penjahat, pembunuh bahkan. Tetapi lihat apa yang ia lakukan. Beliau Khalifah Malah Umar bin kadang Khattab heran. radhiyallahu anhu luar biasa. Bukan seperti orang-orang di gerejong. Upami di gerejong ngomongnya ajaran kasih. Kalau memulai pembicaraan saudara-saudara terkasih. Pendeta mah gitu. Pami nyarios di awalnya mah gitu. Saudara-saudara terkasih. Rupanya terkasih teh kasih duitmu untukku, kasih istrimu untukku, kasih anak-anakmu untukku. Jadi nu pendeta-pendeta itu kalau pengalaman pendeta yang ada di Pulau Sumatera, abdi teh kapungkur teh dua denominasi. Denom teh maksudna teh dua tipe gereja, Akang JM. Ibu baheulana Kristen. Kapungkur tos lami. Abdi lamun teh pensiun. Kristen Islam. Atas Oh. pensiun dari gerejong Oh, mualaf. tahun 1979, 1978, 1979. Akang JM parantos lahir belum? Nyancan abi kakarage 37 tahun, 30 genep. Oh, meni masih anom kene geningan. Muda masih anom. Masih muda. Jadi tahun 78, 79 abdi bye dadah, gereja dadah gitu. Oh, nyanya Bu nya. Atos dadah abdi mah. Punten, Jadi Bu. dua tipe gereja dalam kekristenan itu namina teh denom. Aliran gereja nu iya ente sami tidak sama sareng dengan gereja nu sanesna. Orang gereja Katolik tidak beribadah ke gereja Pantekosta. Oh gitu. Orang gereja Pantekosta temenang beribadah di hari Minggu ke gereja yang lainnya lagi, contoh Advent hari ke-7. Gereja Nusanesna itu semuanya nggak boleh asal masuk. Gitu. Benten sarang muslim berada di Jepang, Korea, berada di Amerika. Pokoknya ayah masjid sok atuh lebet masuk. Lebet kata orang Jawa. Silakan masuk. Pami di kekristenan mah teu bisa. Bahkan kalau Kristen Indonesia itu kitab sucinya nggak bisa dibawa ke Amerika. Oh beda deui. Beda deh, kenapa? Kitab suci orang Kristen Indonesia itu numpang Tuhan sama Tuhan orang Muslim. Banyak lafaz kata Allah dalam kitab Kristen Indonesia. Nunamina katanya Alkitab. Nggak bisa dibilang Alkitab. Alkitab eta teh bahasa dalam Al-Quran. Kristen paling banyak di muka bumi tah, Akang JM, itu orang bule. Bararule, orang bule-bule. Teman-teman bahasa Sunda. Berarti eta atuh Allahnya swasta tuh. Nah, berarti sanes gitu. Orang Kristen Indonesia kalau ditanya imannya apa? Kristiani.
Giliran badai berdoa, celinguan ke kanan, ke kiri. Kenapa? Aduh, Tuhan aku siapa ya? Aduh, dalam Bible mereka tidak ada satupun nama Tuhannya. Kecuali Bapa. Kalau nama Tuhannya adalah Bapa, berarti kalau di Amerika panggilan Bapa siapa? Father. Father. Kalau di Manado, Papi. Bapaku. Berarti papiku. Kalau Berarti lamun di Jawa Pantura, Barat eta Tuhana Abah tuh bisa jadi. nah gitu cocok. Ayo si Akang ini udah pinter ternyata. Kalau di sini orang Kristen Indonesia nggak bisa buka Bibelnya. Kenapa? Satu, namanya saja nama yang ngambil dari Quran, yaitu Alkitab. Marah orang Kristen Amerika. Why you curi-curi nama Alkitab orang Muslim? Begitu dibuka, nama Tuhannya Allah. Kenapa Tuhan kamu adalah Tuhan orang Muslim? Kamu ini bukan Kristen ya? Kamu ini adalah Muslim nyamar ya? Kamu pura-pura ya? Jadi nggak berani, nggak bisa buka Biblenya di Berarti sini. lamun Kristen Indonesia dibawa ke Amerika berarti untuk kapake atuh. Kudu menyamar, pura-pura, gitu. Gitu Akang JM mah bener pinter kieunya. Karena kalau di barat dalam Bibelnya ku abi dibukainnya, dibuka Bibelnya. Nah, Bunda teh gaduh Bibel sekitar 60 biji, lebih malah. Waduh, loba pisan. Jangan bukan. Lain Al-Qur'an. Nah, dibuka ku abi dibuka ya. Abang da blender izin dibuka ya. Oh, Nah, siga naon sih Itu itu enak teh. ini kayak nganu iki, ya kan, Dad? Bola. Batu iki. Kapan nyata iku ya? Nyata. nah ini. Besok kerja enggak? Paminu iya Akang JM tahun 1834. Waduh, masih ada. Iya, 1800. Paminu iya tahun 144 Masehi. Namanya The Very First Bible. Bible yang paling pertama kali. Iya, Tetapi oleh orang Kristen ini ditendang. Justru yang lebih awal ditendang sama mereka. Nah, abi gaduh. Iya. Nah, kenapa? Alasannya menurut orang-orang Katolik ini bidat. Loh, kenapa semakin dekat kepada Yesus kok dianggap bidat? Sementara ini yang jauh dari Yesus malah ditampi, lah lucu. Nah, kalau yang ini yang menerima pesanan dari Kaisar Konstantin untuk ngadamel iya. Iya. Berarti atuh dirubah-rubahnya. Nya. Itu Bible itu adalah kitab orderan. Saha nu order Kaisar Konstantin. Konstantin. Saha nu nganampi orderan yang menerima sing nompo sopo. Iki namanya Om Pastor. Mbah Pastor. Yang pesen. Ini yang nampi, yang membuatkan, Yang karya ya. Mbah Pastor tahun berapa hidupnya? 313. Kalau ini 144 Masehi. AD itu maksudnya Masehi. AD teh Masehi. Masehi AD. Nah, pami iya 300-an AD. Dari ini kaisar yang tidak mau membunuhi orang-orang Kristen karena dia berpikir lebih baik diambil pajaknya. Hepeng. Loh, berarti kitabnya bayar pajak. Ya itu. Matanya kaisar sebelum beliau kerjanya membunuh orang-orang Kristen. Tapi giliran Kaisar Konstantin enggak, malah dideketin Mbah Pastor. Mbah Pastor, tolong buatkan saya
Bible yang mantap 50 biji. Oh, paham. Iya. Iya besar banget besar. Tebal, tebal. Oh, berarti anu diperdebatkeun teh nu anyar nu ieu nya pabelit bae geus esina. Nyapa belit. Mangga. Di tingali. Mari kita tengok. Tengok ini Biblenya ya. Yang ini. Nah, ini baru indeksnya saja. A apa isinya, B apa isinya dan seterusnya. Alphabetical index. Indeks berdasarkan urutan abjad. Alfabet. Masih indeks. Ini serius pembuatannya. Serius nih. Masih kena indeks. Masih indeks lagi. Sudah setebal ini masih indeks, teman-teman. Bu, punten JM bade naros. Ari asli nama Tuhanna Oten Tuhannya bayi itu nami Tuhannya aslinya naon sih, Bu? Aslinya kosong. Oh. Iya, makanya untuk di Jerman lain Allah kan? Lain Allah kan? Kalau kita Allah. Kalau orang Sunda kan sebut pakai O, saleresna teh kagak pakai O. Allah ditebelin tapi langsung dibuka karena itu fathah. Oh, derajatnya fathahnya ditekan. Allah. Oh iya. Harus dibuka. Kalau bahasa Sunda kan mereka kan belum ada ilmunya di bidang ini, terpengaruh suku ya. Kita memaklumi. Tapi dalam dunia modern ini kita akan ditegur orang karena bahasa Arab tidak menggunakan huruf O. Contoh, nama Yesus Kristus itu kapungkurna teh. Abdi sebagai ustazah. Ustazah. Iya. Dulu di Indonesia itu naik turun masjid musalla lalu ke kampung-kampung mengikuti jadwal dari organisasi lembaga dakwah namanya IKMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Bintang, Masya Allah. Baka Bahama, ini saya sama Wak. Alhamdulillah bu sehat. Iko bersobok kita dengan Abang JM. Berarti yang kebetulan lamun sigak itu berarti anu Bible teh berarti Tuhannya juri atuh, Bu. Nah eta memang Tuhannya hantu. Betul, jurik eta hantu, jurik. Contohnya ini. Iya. Dalam perjanjian baru tidak ada nama Tuhan teman-teman Kristen. Cuma ada Bopo. Maka kalau di Jerman dipanggilnya Dei. Di Latin dipanggilnya Deus. Kalau Deus. dia menjadi objek Deum. Di bahasa Yunani, Romawi panggilnya Theos. Karena Tuhannya cuma Bapa. Saha nu Bapa teh ya teu aya informasina di dalam perjanjian baru. Pami di Inggris, di barat, di dunia para bule-bule namanya God. Oh my God. Tuhan. God aja, Godnya yang mana ya nggak tahu. Mataknya Zeus orang tadi aya Zeus, ari Zeus mah eta anuna judi Deus. Kalau Zeus di judi online. Oh judi Izin saya online. tahu kan, izin tahu kan. Bible yang tulisan emas itu yang mana tuh dah? Ada yang berapa emas kemarin tuh? Saya siap Abang Bintang. Saya mukakan kepada Bang JM. Bible zaman dulu kalau di Amerika ini keren Bang JM. Coba kita lihat di depannya ada lukisannya Bang JM. Iya, Ini Akang JM, Akang Sundanya Akang JM. Ini, aduh. Yesusnya kok melambai. Aduh. Oh eta. Aduh. Yesusnya Yesusnya kok nggak pakai baju. Yesus meni seksong. Aduh berbadan seksong. Ih. Awewe lalaki. Gak boleh kalau petinggi Yahudi, imam orang Yahudi nggak punya baju cuma selapis nggak ada pakaian dalamnya. Aduh. Nah itu cewek apa cowok, Bu? Tak eta minat teh. Aduh, abi teh. Aduh, iya teh. Bener kadia abi teh kadia teh. Nah, pami iya teh Akang JM. Lalaki eta janggotan ning. Bebel di luar negeri teh mah kieu. Coba, padahal dalam hukum orang Yahudi atau kita singkat Wahyudi,
tidak pernah seorang rabai, sanes rabai atau pimpinan agama orang Yahudi itu Rabai, mereka rabai itu naon pimpinan, rabai. rabai. Iya. Sanes rabi, tulisannya rabi tapi dibacana rabai. Rabai teh pimpinan artina gitu. Orang yang menjadi pemimpin keagamaan orang-orang Wahyudi. Oh, Wahyudi. Ya, Pak, itu pelesetan itu Akang, pelesetan. Wah. Oh, Yahudi. Wahyudi Akang, Abang Wahyu. Akang ini baru di TikTok, jadi kita kenalkan berbagai pelesetan ya teman-teman. Nah, abdi atos pendak sareng Wahyudi teh, rabai teh. Mereka nggak pernah memanggil dirinya rabi, nggak ada. Rabai. Oh iya. Rabbi itu ungkapan orang Islam. Ya Tuhanku, penciptaku, Rabbi. Datang orang Muslim memanggilnya Rabbi juga ya salah loh. Kena syahadatnya, jangan. Rabai. Tulisannya Rabbi, panggilannya Rabai. Nah. Rabai, Lydia tukang bajigur. Bang Blender ketawa. Jadi teman-teman, Rabai Yahudi, pembuka agama dalam kalangan orang-orang Wahyudi, tidak pernah memakai baju yang tidak berlapis-lapis. Hah? Jadi nggak ada Yesus tuh pakaian seksong, maksudnya seksi, seksong kayak begini, sehingga kelihatan sampai teman-teman saya bilang begini, sister, ini kakinya kalau ini dilukisnya kayak begini, Anda harus tahu kenapa. Kalau melukisnya kaki lurus, bajunya kayak gini, belalainya kelihatan. Nyata kanyawan kan ngaceng nak, kanyawan. Ya, matakna. Jadi itu lututnya diginiin. Oh, ya benar. Kalau lututnya lurus itu bunda cenah, itu belalainya akan menonjol. Belalai orang beda dengan belalai gajah. Belalai gajah di atas, belalai ini di bawah. Terus Bu, eta abi bade naros Bu, maaf Bu. Cina kan harus ari laki-laki kan harusnya kan disunat Bu, itu. Iya. Disunatan, dihitan gitu. Ari eta anu gambar eta sarua baen teu. Pamit di diet teh Bibelna nu disunat, firman Tuhan disunat, sanes manusianya. Nah, contoh. Nih, gambar berikutnya. Ini Bibel atau majalah ini? Ternyata ada perahu Nabi Nuh. Wis, di sininya. Ternyata malaikat juga bule. Ya ampun, malaikat pun bule. Sama gambar di sini, porno. Di sini malaikat itu pakai sanggul. Peyempuan malaikat teh. Ini melanggar ini. Al-Quran surah Al-An'am nomor 9. Karena menurut Al-Quran, mereka dulu mengatakan malaikat itu peyempuan. Rupanya benar. Dalam lukisannya, tentu ini bukan Bibelnya Bapak Pendeta yang ada di Indonesia. Nggak punya mereka. Ini ternyata berikutnya lagi. Aduh, siap. Ternyata menyembah dewa ular. Bayinya dikasih ke dewa. Geser sedikit zaman dahulu, rupanya bangsa Iis yang rewel-rewel, Kang Iis yang rewel-rewel itu pernah menyeleweng, menyembah dewa ini, dewa itu. Makanya Nabi selalu diturunkan kepada bangsa Kang Iis yang rewel-rewel. Kang Iis rewel-rewel. Nyaho. Geser sedikit. Ini apa saudara-saudara? Siapa yang doanya kayak begini? Ini. Siga nyembah Bu. Nyak. Ini di dalam bangunan yang seperti apa? Yang kalau dia beribadah kayak begini tangannya, kepalanya nunduk, tangannya begini, disatukan. Duka abi Karesteng. Berarti Karesteng melanjutkan ibadah pagan.
Zaman dulu waktu mereka menyembah begini, nyembah kepada dewa pagan. Oh, dewa. Nah iya, cara nyembahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang Tanjung, Masya Allah. Mau nanya sebentar, sedikit. Oh, banyak juga boleh Abang Tanjung. Apa kabar Abang Nah, Tanjung? aku mau nanya hostnya ini Islam ini atau enggak? Muslim, abang kami Muslim. Muslim. Blender Iya, blender ini Muslim ini. Muslim abang, pejuang kita itu. Oke. Pejuang kita. Oke, itu aja. Mau biar jelas, jangan nyamar-nyamar ya. Enggak pernah. Kenapa ngomong gitu? Ada Kenapa? banyak kali saya lihat nyamar-nyamar Islam. Di mana ya bang? Di mana? Adalah. Akunnya blender juga, Kalau blender. kalau Oten nyamar Nama jadi akunnya Muslim blender. banyak bang. Kalau Banyak. Nama blender akunnya ini siapa? Muslim, Blender Pak. juga? Enggak. Halo. Kalau blender ini Muslim kan? Nah. Halo. Iya. Paling-paling bang, orang mencoba mengkloning akunnya beliau. Nama beliau dipakai, Bukan tapi dia, sebetulnya maksud bukan bang saya. Blender. Bukan apa dia mengkloning akun dia. Artinya sudah seringlah saya jumpai, saya lihat hotel nyamar Islam gitu. Makanya aku mau memperjelas aja ya. Blender ini Blender ini hostnya Muslim kan? Muslim abang. Ah ya, Muslim. Alhamdulillah. Maksudnya biar saya follow gitu. Mantap, mantap. Izin follow bang. Jadi abang kami, ini Bible. Bible di barat, zaman dahulu banyak gambarnya. Lama-lama mereka malu. Kenapa? Kok kitab suci mirip dengan majalah? Payah dibedakan antara majalah dengan kitab suci. Bahkan merendahkan Yesus. Seorang, ini kita lihat bagian depannya tadi teman-teman. Akang JM. Aslinya sih kayak gini ya Bu. Ini Bible di barat, yang mayoritas Kristen kan di barat. Masa Yesus tangannya melambai kayak begini? Aduh kamu, di mana sih kamu? Kamu melambai, Bencong atuh. Iya abang, tuh lihat. Tidak pernah seorang pemimpin Yahudi yang bajunya, maaf, jarang kayak begini, nggak pernah. Apalagi model kayak begini nih. Ini kan model, maaf, model LGBT. Tuhan Estorus. Tuhan Estorus tuh, Tuhan Estorus. Tuhan Estorus. Iya si Torus. Tuhan Estorus. Si Torus yang ngetik-ngetik di bawah Bang JM. Iya. Nah, ini orang Kristen sendiri, ketika saya tunjukkan gambar ini, mereka ketawa. Apa kata mereka? Wah, ini Yesusnya kalau luruskan kaki, maka nampaklah belalainya. Hah? Saya bilang, what this? Makanya digambar kayak begini. Kalau digambar lurus kakinya, belalainya kelihatan. Gitu. Menonjol belalainya. Tidak, seorang rabai Yahudi tidak pernah memakai baju satu lapis. Mereka mempunyai baju bagian dalam, mempunyai baju bagian luar, dan mempunyai jubah atau selempang besar. Itu ciri khas para rabai, berlapis-lapis bajunya. Sekarang kita lanjutkan. Ah, geser sedikit lagi. Ini Bible. Nabi Daniel. Aduh, mesra-mesra ngapain ini? Ini Bible atau apa ini? Telanjang. Aduh, ini Bible atau buku porno. Aduh, telanjang. Kenapa orang ada telanjang begini? Tutup di bawah nampak di atas, tutup di atas nampak di bawah. Lama. Ini buku Joshua. Aduh. Geser lagi. Aduh, buku Hakim. Halo, geser lagi sini, geser lagi. Gambar. Ada tembak-tembakan. Ini majalah. Ini majalah atau Bible atau buku suci.
Nah, inilah dia teman-teman. Oh, Nah, jadi abdi yang teh dibaca jadi itu. ya. Tapi giliran sampai di Indonesia pakai jurus Power Ranger berubah. Yuk kita lihat nama Tuhannya. Tinggalin nama Tuhanna. Tuhanna teh, Tuhanna. God, the Lord God. The Lord, oh iya. Lordnya huruf besar sadayana. Iya. Oh, berarti ini untuk Tuhan pencipta alam. Kalau dia cuma satu Malaikat. huruf besarnya berarti untuk Yesus. Oh gitu. Oh ternyata ayah-ayah wae gitu ya. Jadi nggak ada nama Tuhannya, cuman God gitu doang. Dari di orang mah gote kecomberan, Bu. Nyaknya comberan, masuk God gitu kan. Bang JM udah paham kan sedikit-sedikit kan? Udah paham kan? Sekarang agak paham ya. Agak paham ya? Iya. Kenapa kita ada di sini? Kenapa kita juga membahas? Sebenarnya kan kalau dipikir-pikir, wah, kenapa sih usil dengan agama lain kan begitu? Oh, ternyata benar. Dan kenapa? Paham ya? Iya. Dan Walaupun kenapa belum ada semuanya gitu, Bang? Ya, pelan-pelan. Makanya kalau untuk mau belajar di Komal saya aja. Iya. Dan kenapa juga ada terjadinya penghujatan? Nah, seperti itulah. Kristen-Kristen kalau naik kerjanya menghujat, bukan diskusi. Oh, paham. Mereka itu dasarnya kebencian, bukan ajaran kasih. Kita di sini bukan kita menyerang agama mereka, kita ini defensif. Defensif artinya bertahan. Iya. Jika mereka menyerang kita wajib balas gitu loh. Dan niat karena mereka juga yang telah mengganggu dalam Bible mereka gitu loh. Jadi kayak Edis itu MKC, Iya. ajar Wah, penghujat itu- nista agama. Kalau masuk ngeri tuh. Ngeri. Itu makanya. Enggak, Banyak. Bang JM kemarin tahu dari siapa? Apanya? Pertama, tahu di Komal ini di YouTube nih dari YouTube. Enggak, awalnya kan saya kan sama Abah KC, sama MKC. Saya ikutin kan masuk ke sini, saya ditinggal loh, kok saya di sini, ini MKC-nya kemana gitu. Nggak tahu, saya asal pencet-pencet aja ngikutin dia. Kenapa kok saya nyangkut ke sini? Kok tahu kemarin nama saya? Kan ada tulisannya. Aku lihat abang itu di TikTok. Oh, pernah juga nyimak saya gitu. Iya, di TikTok, Bang Blender. Oh, ini jangan-jangan. Waktu di Komal yang kemarin tuh udah sering nonton saya, Bang Juma juga sering nonton. Kalau Bang Juma nggak tahu. Nggak tahu. Ke saya itu nonton di TikTok. Iya, di TikTok di sini. Kalau Bang Juma nggak tahu, terus Adis nggak tahu, terus yang kemarin Ibu Wati siapa ya? Yang dari Bali siapa itu? Ibu siapa itu nggak tahu. Ibu Yuli, Yuli kalau nggak salah. Oh, dia Kristen. Nggak tahu. Dia Kristen. Oh, Kristen. Ya, Yuli. Oh, ke Komal saya sering lihat, tapi kok nggak berteman ya? Enggak, kan saya baru kemarin 5 orang, Bang. 7 orang, Bang. Oh, iya. 7 orang. Iya. Ini kalau bisa on cam, cuman kan sama abang nggak boleh on cam kalau di sini. Boleh on cam sebentar juga boleh. Nanti kena pelanggaran dia di sini. Iya. Coba on cam. Perkenalkan lagi. Ini udah bisa ini. Udah bisa coba. Biar Bisa, jangan. Bang. Oh, nggak bisa ini. Ini berapa pengikut ini? Oh, ini masih baru lagi ya? Akun baru lagi ya? Iya, yang tadi kata abang sih. Iya, kena pelanggaran. Iya, di follow ya teman-teman ya, di follow ya. Kadang-kadang apa ya, TikTok ini aturannya ketat sekarang. Kalau on cam ya. Cokol monitor. Cokol. Monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Tidak, mendengar aja. Oh, nyimak aja, bukan kepencet. Bukan. Ya, Bang Tanjung.
Ya. Di Komal ini banyak orang-orang menyamar menjadi Kristen, menjadi Islam, ya. Iya, iya. Karena dasarnya Iya, mereka tidak pernah pede dengan agamanya, jadi harus lebih bijak dan berhati-hati gitu loh. Iya. Harus berhati-hati. Itu sering saya jumpai di banyak Komal tuh orang hotel ini nyamar-nyamar. Ya, kan dilihat saja dari temanya kan ada judulnya. Kalau saya kan Islam agama benar buat sini. Kalau dikatakan Islam agama benar ya berarti Islam hostnya. Tengok tappingan Ada juga yang di bawah juga. mungkin apa? Iya, tappingan di bawah coba tengok. Kenapa? Tengok juga tappingan di bawah netizen. Kan kadang-kadang ada assalamualaikum, saling salam. Itu lu perhatikan dulu. Ya, ya. Ya kan. Kalau ada assalamualaikum, saling salam berarti Islam lah itu. Ya. Kamu udah lama juga di TikTok? Pak Blender nih stay di mana ini? Di Medan. Oh, Medan ya. Saya juga di Sumut. Sumut ya. Udah lama di TikTok nih Bang? Udah lama belum? Udah. Oh. Iya. Ya, kalau misal ya banyak kalau ingin menjadi ya banyak menyimak dulu dan banyak belajar kan gitu kan, karena untuk menghadapi Oten ini agak lain memang menghadapi Oten ini, nggak seperti yang kita bayangkan. Ilmu nggak penting sama mereka, ilmu kita itu nggak laku sama mereka. Untuk menghadapi orang Oten nih nggak laku ilmu kita sama mereka ya. Jadi cuma modal congor aja ngadepin Oten ini, congor. Itu yang Nah, jadi ilmu. saya bilang. Nah, ilmu. Jadi kalau itu yang mau saya bilang, kita harus congor melawan orang tuh. Kalau ilmu memang nggak berlaku. nggak ada gunanya. Disampaikan pun yang benar itu orang tuh nggak dengar, nggak apa, nggak nyambung gitu. Justru jadi bahan olok-olokan mereka ketika kita sampaikan dalil. Iya. Nah, makanya tidak ada manfaatnya masuk ke Komal Oten, nggak ada manfaatnya. Iya. Ya, karena ketika kita diskusi naik ke atas, kita mewakilin Islam. Ya. Kan? Kita mewakilin Islam. Jadi jangan sampai yang menonton Islam di bawah juga entah sakit hati gara-gara kita naik, mereka menghujat, kita nggak bisa mengcounternya, kan gitu. Iya. Jadi Islam yang lain tuh sakit hati juga mendengarnya. Makanya kalau misalkan belum ini, saya sarankan jangan dulu naik lah ke Komal-Komal Kristen. Hindari saja, biarkan saja mereka ya kan. Nanti teman-teman lain mendengarnya, karena dengan kita naik hujatan mereka makin bertambah. Ada dasar mereka untuk menghujat. Kecuali agak congor. Tapi ada juga host yang mulai sadar ini, Oten ini mau dia masuk ke Komal apologet Islam kan. Jadi orang tuh banyak bertanya dengan sopan, dengan baik. Memang mau mencari ilmu, saya lihat apanya. Ya, kan bisa kita lihat. Dia mau mencari ilmu. Kayak siapa? Kayak Komalnya Uniripa itu. Orang itu sering belajar, memang belajar dia. Bertanya kepada Uniripa. Uniripa juga pandai sekali menjelaskannya. Iya. Kalau saya penghujat, kalau saya spesialis menyadarkan penghujat. Ya betul. Kita juga harus bisa juga memang apalagi kita harus ada juga yang apalagi congor gitu ya, untuk spesial yang pada mereka yang mau congor-congor itu kan. Kalau saya spesialis penghujat di sini, makanya saya dikatakan mereka penghujat kelas kakap. Ya biar aja. Juga. Karena saya itu mengatakan. Jadi banyak di sini penghujat naik ke Komal saya, sadar besoknya nggak berani lagi menghujat di Komal saya. Iya. Takol di Komal lain ya, tapi di Komal saya mereka nggak berani lagi menghujat. Iya. Bagus ini memang. Mana tahu ada Oten yang congor, yang menghujat-hujat masuk sini. Inilah apanya, lahannya ya, lahan. Inilah. Jadi Komal saya ini congor ya. Komal saya ini Komal perang. Iya. Apalagi congor ini ya, spesial. Iya, melawan mereka. Jadi saya mengcounter penghujat apabila Komal-Komal mereka buka tema menghujat, saya akan balas di sini, dan itu sampai kemudian bernegosiasi nanti akhirnya sama dia, aku ganti tema itu, aku ganti temaku gitu loh. Iya. Nah gitu caranya, karena kalau kita naik menyampaikan mereka nggak akan terima. Iya. Ya kan? Nah itu dia. Kalau kita naik, kita sampaikan, mereka akan kick dan mute. Makanya dengan cara negosiasi, mereka buka tema nggak betul, aku juga buka tema nggak betul di sini.
Kalau ada Kristen-Kristen lain, kenapa kok temanya kayak gini? Sampaikan ke Komal ini, suruh ganti temanya, bilang. Gitu caranya. Iya betul. Jadi aku spesialis penghujat. Makanya aku tidak pernah on cam. Oke lah Pak Os ya, saya izin permisi dulu turun ya. Oke. Selamat berjihad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Cokol, ada yang mau sampaikan Bang Cokol? Pendengar saja Bang Blender. Pendengar, pendapat abang gimana? Nggak punya pendapat. Ya? Aku nangkene belajar aku Mas Cokol. Iya. Ya, artinya apa? Belajar di sini ya belajar mempertebal iman kita, ya kan? Salah satu. Dan kita mengetahui yang dulunya mereka itu Kristen bagaimana, lingkungan Kristen. Kita juga bertoleransi, tetapi Al-Quran mengatakan tidak boleh percaya kepada mereka. Iya. Karakter mereka jelas di sini. Karakter mereka ketahuan di sini. Di sini semua karakter mereka ketahuan. Kalau di luar kan mereka berusaha untuk baik, lembut, hanya di mulut, tapi di hati ajaran kebencian ditanamkan mereka kepada kita. Itu fakta itu. Ya, Damelia. Iya. Damelia monitor. Damelia. Nah, inilah. Jadi hotel ini kita aneh sekali. Kemarin saya buat tema, ya, tema sengaja untuk memancing sih. Temanya saya buat blender nandar berbahaya. Semua oten naik rame kali, ada hampir 17 oten. Ya enggak? Ada sekitar 17 oten minta permintaan naik. Oten semua naik marah-marah ngamuk-ngamuk. Apanya ini? Aneh kan? Aneh, memang sengaja saya pancing kayak gitu. Naik ngamuk-ngamuk, menghujat, memaki-maki. Kan nampak kalau seandainya mereka naik untuk mengadu domba, nampak ketahuan. Tapi tidak mengadu domba. Malah mereka memaki-maki, menghina-hina, menghujat Nabi, menghujat Allah. No, memaki-maki aku. Apa maksud kau blender? Apa maksud kau ini katanya? Iya, apa ini? Ya kan? Iya coba. Wah, kok gini-gini ngamuk-ngamuk orang tuh. Ketika aku buat tema oten Tuhannya bayi, nggak ada yang ngamuk-ngamuk. Aneh kan? Aneh nggak? Ini jangan-jangan Tuhannya nandar sama Ripa tuh oten sekarang nih, ya kan? Ya kan? Aku penasaran kayaknya tuh oten ini sekarang. Coba nih. Percaya nggak? Nanti kalau kerubah temanya pasti oten ngamuk-ngamuk lah kemarin, kejang-kejang pasti. Bener loh. Makanya aku juga bingung juga ini oten ini apa nih oten ini kan? Coba ini aku buat nih oten Tuhannya bayi. Kira-kira kenapa nggak ngamuk orang tuh? Hah? Itu nanti ada rekaman itu ngamuk-ngamuk naik kan? So apa kau blender? Kau gini-gini? Ih, kok marah-marah kalian? Hah? Kok marah-marah kalian gue bilang? Ini urusan apa? Kau gini bener? Kau apa? Iya, bukan mengadu domba, marah-marah orang otennya. Pening juga aku nih otennya kan? Hah? Woi, ini urusan kami. Kenapa kau yang ngamuk-ngamuk? Yang Muslim justru nggak marah-marah. Justru typing netizen di bawah yang Muslim bingung. Ini bingung, yang Muslim tadinya mau marah nggak bisa marah. Yang Muslim di bawah tadinya mau marah sama aku, udahlah blender ngapain kau bahas? Nggak bisa marah yang Muslim di bawah, karena udah terwakilkan demi Kristen gitu loh. Karena sudah terwakilkan sama orang-orang Kristen. Orang Kristen yang ngamuk-ngamuk naik sampai 17 oten minta antrian. Yo, oten semua. Aneh kan? Aneh gak? Makanya aku terkejut. Hah? Terkejut aku. Ini sekarang temanya kayak gini. Oten Tuhannya bayi. Coba. Tuhan bayi kayak mana oten tuh? Tuhan bayi. Kayak mana itu? Hah? Hah? Tuhannya bayi kayak mana? Hei. Ketika dikatakan Tuhannya bayi, nggak ada yang mau naik, nggak marah-marah. Nggak ada yang mau naik, nggak ada marah-marah. Semalam, kuturunkan minta Nelly, semua minta permintaan terus mengamuk-ngamuk. Sekarang kayaknya udah berubah sekarang. Tuhannya Oten ini nandar sama Ripa udah dua. Udah. Ya, aku punya dalil baru teman-teman ya. Kemarin Edis ya kan. Jadi sekarang memang
Tuhan Oten ini kepingin memang manusia. Memang Oten ini kepingin Tuhannya manusia, betul, betul. Ya. Memang kemarin ya teman-teman ya, Tuhannya Oten dulu Edis ya kan, segala firman Edis. Sekarang Nandar sama Ripa dua Tuhannya sepasang. Loh, aku bukan mengklaim ya, tapi terbukti ya teman-teman ya. Aku ada buktinya ya. Memang Oten ini memang kepingin kali Tuhannya manusia, betul. Kepingin kali dia. Bila perlu ada sepasang gini. Oh, cocok kali udah sepasang, ya kan? Ya, pokoknya yang penting Oten bisa melihat Tuhannya, udah senang orang tuh, senang. Ya, senang, udah senang orang tuh. Pokoknya Oten ini dia berbahagia ketika dia bisa melihat Tuhannya. Udah, nggak peduli mau Tuhannya siapa, yang penting dekat sama Oten itu dianggap Tuhannya. Pokoknya yang membela Oten, yang mendukung Oten, yang orang-orang terkenal mendukung Oten, itu dianggap Tuhan Oten. Udah juga. Bukan juga. Pokoknya Oten sekarang Tuhannya itu apabila ada orang-orang terkenal mendukung Kristen, itulah Tuhannya Oten. Jadi kita lantik sekarang Tuhan Oten yang baru adalah Nandar sama Ripa. Cocok? Kalau Edis kan membantah, Edis kan menyerang. Kalau Edis kan menyerang, ya kan? Edis menyerang, ya kan? Karena semalam temanya saya nggak buat Felix temanya semalam. Nandar FS Rifa berbahaya gua. Sengaja aku panjang gitu. Ngamuk Oten mau dibela kali. Bukan mengadu domba ya, tapi dibela kali, marah-marah. Kenapa kau buat tema ini? Kenapa kau buat temanya ini kita? Kenapa maksud kau? Coba. Apa maksud kau Blender buat tema ini? Apa maksud kau? Kristen itu loh. Hah? Kenapa kau buat ini? Gimana? Iya. Hah? Ya kan? Jadi kenapa kau buat temanya ini? Hah? Apa maksud kau Blender? Gak ada tema lain. Kau ganti temanya nih, katanya. Iya, mak. Ada rekaman itu Oten tuh. Oten itu. Ya. Banyak kali Oten minta permintaan. Sekarang aku buat Tuhan yang Oten bayi kok nggak naik ya. Aneh ya, nggak kejang orang tuh ya. Aduh, udahlah. Udah kita nobatkan aja lah. Ya. Kita pancing aja. Coba pancing di mana-mana Komal. Buat tema tuh. Oke, Darel nih. Darel, Tuhan kalian sekarang Nandar Maripa Darel ya. Nandar Maripa. Darel ya. Darel Tuhan Kristen sekarang sudah ganti, dulu kan Edis. Sekarang Nandar sama Ripa Tuhan Oten. Ya. Nandar sama Ripa Tuhan Oten sekarang. Naripa. Naruto, Naripa. Yang penting kelihatan Tuhannya, kan. Oten maunya itu, Tuhannya kelihatan. Nah, itulah. Yang terlihat itulah mau Oten. Itu Oten maunya yang terlihat. Tuhan kalian nggak nampak, Tuhan kami terlihat. Nah, itulah. Oh, Tuhannya ganti lagi berarti, Bang? Ganti lagi sekarang, namanya Naripa. Tuhannya Kristen. Nandaripa itu Tuhan dari mana? Tuhan Kristen. Nanti bilang sama MKC, Tuhannya udah ganti ya. Katanya sekarang Tuhannya Kristen Nandaripa katanya, gitu aja. Oh, Nandaripa ya namanya Tuhan ganti. Iya. Ya, tak telepon, habis ini saya telepon. Ya, telepon udah ganti. Yang bayi kan berubah ya kan? Oh, udah besar. Jadi namanya bayinya siapa tadi? Bu Nandar, Nandaripa. Nah, karena apa dasarnya? Dasarnya saya mengatakan seperti itu ketika saya buat tema semalam, Nandar dan Ripa berbahaya. Oten naik semua, ngamuk, kejang-kejang, marah-marahin saya. Kenapa kau buat tema ini Blender? Kenapa kau buat tema ini? Apa maksud kau katanya? Dimarah-marahi aku, dimarahi. Apa maksud kau katanya? Orang Kristen semua naik, bukan Islam. Kristen semua 17 orang Oten semua minta permintaan. 17 Oten minta permintaan. Ngamuk, marah-marah, bukan yang Islam. Yang Islam juga bingung semalam. Loh, ini apanya nih? Yang Islam juga bingung. Kok nggak berani? Yang Islam justru nggak ada yang typing aneh-aneh. Nggak ada yang typing mengatakan, udahlah Blender ngapain bahas itu. Nggak ada. Justru yang Kristen, udahlah Blender, jangan kau bahas itulah Blender. Oten semuanya, gila nggak?
Jadi maksudnya gini loh, kenapa mereka ngamuk-ngamuk? Emang Nanda Ripa itu Tuhan Oten? Emang dia Kristen kan tidak? Jadi, nah itulah tadi dasarnya, itu dasarnya. Ketika saya buat tema Oten Tuhannya bayi, nggak ada yang mau naik Oten, nggak ada yang mau naik, nggak peduli. Tidak peduli Oten Tuhannya bayi, nggak peduli. Ya. Artinya kan terbukti, ya kan? Kenapa ketika buat tema nama Tuhannya Nanda Ripa, orang Oten kok panas kejang-kejang, kan gitu? Berarti kan nggak terima kan, ya kan? Nah itu Daripa nama Tuhannya. Berarti Ripa Nares itu suami istri Tuhannya. Bukan suami istri, tapi dua pasangan itu yang menjadi Tuhannya Oten sekarang, Tuhan Oten. Ripa yang ceweknya, ya, Nandar yang lakinya, cowoknya, itulah Tuhan Oten. Dua berarti Tuhannya ini. Dua Tuhannya. Iya paham. Ya itu paham kan? Paham. Udah ganti lagi, pokoknya Tuhan Oten berubah-berubah, ganti-ganti aja ya kan? Ganti lagi. Nah itulah dia. Ya sepasang, karena Luga juga mengatakan sepasang Luga kan, ada pasangan. Tuhan Oten harus ada pasangan, kalau nggak payah marah-marah nanti. Nanti coba saya sama MKC Bah, ini Tuhannya udah ada namanya Ripa sama Nandar. Iya. Yang itu aja. Tuhan Abah udah ganti ya Bah bilang. Udah bayi, sekarang udah besar Tuhan Abah. Dulu kan bayi, sekarang udah besar. Udah ganti ya Bah ya, Tuhannya ya sepasang ya Bah ya. Nandar sama Ripa Tuhan Abah. Lu kenapa gitu bilang? Kenapa gitu bilang? Tadi kan ada Adis. Adis kan udah pensiun. Udah pensiun. Edis udah pensiun. Dulu Tuhannya Edis. Tuhannya Edis. Jadi, namanya itu Edis ganti karena Edis itu diagung-agungkan oleh pihak Kristen karena Edis itu mendukung Kristen, jadi diagung-agungkan sehingga hampir seperti menjadi Tuhan katanya. Jadi makanya segala firman Edis disampaikan kemari kan gitu. Edis itu lagi orang kan? Orang-orang. Kalau orang Kristen Tuhan, mereka tuh mau Tuhannya nampak, terlihat gitu loh. Itu maunya. Siluman dong. Ya itulah siluman hantu. Enggak, dia mau mereka itu yang penting nampak Tuhannya, yang mendukung Kristen kemudian nampak. Kalau nggak nampak nggak mau orang tuh. Itu mau orang tuh Tuhan orang tuh. Segambar dan serupa dengan manusia. Jadi sekarang orang-orang Kristen mengagung-agungkan, mendewa-dewakan Nandar sama Ripa. Makanya sekarang itulah Otennya Tuhannya. Paham ya? Paham. Namanya sekarang Edis udah almarhum lah Edis itu. Ya udah ganti, udah pensiun, udah habis masa jabatannya. Habis masa jabatan. Ganti sekarang. Ganti baru. Ripa. Itu Tuhannya Kristen sekarang. Nanti saya telepon sama MKC Bah, nih ada Tuhan baru namanya. Ini katanya punya Abah. Nama Tuhan baru. Karena ini kan 2026 ya kan? Kan 2026 ini ya kan? Berarti jadi kan semua baru. Kalau orang kan Tuhannya swasta. Swasta. Bang Glenn, aku mau sholat dulu Bang Glenn. Tak turun dulu. Iya. Makasih. Ya. Darifa juga tuh namanya Tuhan Darifa. Ya cocok. Darifa namanya, Nandar dan Rifa. Berarti dia Indo bayi juga mungkin ya dulunya. Ya dulu bayi lah, sekarang udah besar. Iya. Sekarang udah besar, itulah sekarang udah dipindah, udah diganti. Oten Tuhannya bayi, berarti kan bayi cuman kan udah punya namanya ya, sepasang Darifa, tuh. Sepasang, Darifa, Nandar dan Rifa. Iya. Nah, paham ya. Bedanya mungkin yang nggak disalib aja sih, yang lain disalib, itu belum disalib, Darifa belum disalib. Oh berarti masih hidup Tuhannya? Masih hidup sekarang Tuhannya. Oh. Jadi Tuhan Oten. Kalau mati ya nanti jadi siluman lagi. Ya itulah, jadi siluman. Jadi Darel itu ada namanya Darel ya kan. Darel juga sekarang bilang sama dia Darel tuh, Tuhan Kristen sekarang. Darel itu ada Oten di bawah. Jadi Tuhan Oten sekarang Darifa, Nandar dan Rifa. Ya, jadi udah ganti. Dulu 2025
Tuhannya Edis, sekarang ganti Darifa. Berarti Edis kan udah jadi itu Udah habis masa jabatannya, habis masa jabatan. jadi siluman. Udah. Kalau dulu 2025 Tuhannya Edis sudah ganti jabatan. Udah lantik karena 2002 ini Tuhan baru tuh Darifa, Darifa. Jadi Blender. Woi, ya kan? Ada kok jadi ada Oten marah-marah kok gaduh sama Ripa Am. Nggak mungkin. Kok jangan ngarang-ngarang Blender. Bandel kali. Coba bayangkan. Bandel amat kau. Dengar Darel, bentar ya. Aku ada rekamannya. Semalam ya kan. Aku buat tema Nandar FS Ripa berbahaya. Semua Oten kejang-kejang naik ke atas ngamuk-ngamuk. Apa maksud Blender? Apa maksud Oten? Ya. Justru yang Nah makanya justru yang Islam di bawah mau taping bingung, udah terwakilkan dari Kristen 17 Kristen minta permintaan rame kali. Apa ini gua? Kalau memang mereka naiknya itu untuk mengadu domba, nampak tapi tidak. Apa maksud kau buat tema ini? Apa maksud kau katanya? Orang tuh hilang. Apa tuh? Apa maksud iya? Apa urusannya sama Oten kok gaduh sama si Ripa sama Nandar? Makanya sekarang sudah dilantik. Makanya sudah dilantik Tuhannya Kristen sekarang Nandar sama Ripa. Ketika aku buka tema, aku buat tema Oten Tuhannya bayi, nggak ada yang mau naik, nggak ada yang ngamuk-ngamuk. Ketika aku tengok buat tema ini, coba nggak ada pun satu yang ngamuk-ngamuk. Oten lewat aja. Coba kerubah, mau naik semua ngamuk-ngamuk. Nah itu jadi aku mengatakan bahwa saya 2026 ini Tuhannya Kristen itu dari Nandar sama Ripa. Berarti masih swasta ya Bang? Swasta. Karena Oten itu maunya Tuhannya itu nampak dan terlihat gitu loh. Iya. Orang-orang terkenal nampak dan terlihat, itu mau mereka. Nah, kalau 2025 kemarin kan Edis ternyata sudah memboikot, mengatakan Yesusnya Tuhan. Udah jabatan udah berganti. Oh, berarti dia yang tadinya Tuhan berarti ada Tuhan lagi dong. Ada berganti-ganti Tuhannya, berubah-ubah. Setiap tahun dilantik Tuhannya, tiap tahun. Kok keder sayanya, masa Tuhan keder ya? dilantik ya? Tuhan dilantik kan, bingung kan? Keder kan? Berarti kan kalau kayak gitu Bang, kalau Tuhan dilantik-lantik kan berarti kan bukan apa ya, jadi siluman Bang kalau menurut saya. Nah iya, siluman. Karena Kristen ini yang penting Tuhannya nampak. Siapa yang terkenal? Rifa itu kan, Nandar sama Rifa kan terkenal ya kan, terkenal dan terlihat gitu loh. Nggak tahu saya, nggak kenal. Nah itu nanti tahu tuh, dia terkenal dan terlihat serta mendukung orang-orang Kristen. Makanya siapa yang terkenal mendukung orang-orang Kristen, itulah dituhankan orang Kristen. Sama kayak Edis itu, karena Edis mendukung Kristen penuh, bahkan menjelek-jelekkan Islam. Pokoknya siapa yang menghantam Islam, itulah yang mereka dukung, hancur Kristen. Ya, itu dia. Jadi paham ya? Jadi ini Kristen nih, Darel ini Kristen. Iya. Blender. Ini masih tahun baru Blender. Mau kau kembang loyang Blender? Gak mau aku. Tahun baru kemarin. Itu baik, mumpung lagi baik. Salam kenal Bang Darel. Oh iya Bang, iya Bang. Iya. Jadi Edis sudah kami pesan. Nanti turun dia ke Indonesia, dia makan tai juga sama MKC, makan tai udah begitu. Berarti Tuhannya nggak jagain di Indonesia berarti Bang? Enggak. Ada tuh Tuhannya. Jadi nanti kalau Tuhannya di luar nggak jagain di Indonesia, gimana itu? Ya nggak ngerti lah kita Tuhan ini, nggak ngerti. Bener. Begini, kalaupun Edis begitu, kan itu lawan tanding Juma gitu. Karena merasa dia biar jangan Juma-Juma aja yang klien-klien aja yang membahas Alkitab, maka dia hadir untuk membahas Al-Quran. Aku rasa nggak perlulah terlalu baper-baperan kali kalian. Masalahnya janganlah di sana dia, berani nggak? Karena di sini nggak terjamin keselamatan dia sama kalian. Kalian kan suka kali geruduk. Gini, Kak, seandainya tidak ada hujatan, maka aman-aman saja. Sebenarnya jangan ribut kali ya. Sebenarnya kalian pun menghujatnya kalian apologet ini, tapi yang malah saja kami ribut. Oke, sekarang begini.
kalau dikatakan menghujat itu menyampaikan tidak sesuai dalil. Nah sekarang apabila kami menghujat, sampaikan aja, buat laporan aja, rekam dan buat laporan, susah kali. Sekalian aja ditutup komal-komal apologet semuanya, biar habis nggak perlu bahas-bahas agama kita. Yang tutup sebenarnya kalian. Seharusnya yang tutup itu kalian. Karena apa? Kominfo. Ya enggak lah, nggak bisa. Nggak ada hak untuk larang. Karena apa? Islam itu agama syiar. Agama syiar loh. Oh, Bang Daniel berarti Kristen ya, Bang? Apa? Oten ya, Oten. Iya. Islam itu agama syiar, nggak boleh ditutup. Karena kami, kalau ditutup ini, gimana kamu mau syiar? Yang harus ditutup tuh kalian. Karena apa? Kan kalian sudah pasti masuk surga. Untuk apa lagi kalian mensiarkan agama kalian? Udah, untuk apa lagi gereja? Untuk apa lagi ini gitu loh? Hah? Yang harus tutup tuh kalian, bukan kami. Ya kan? Pijit nih. Yang harus ditutup kalian, Darel, bukan kami. Bukan, gini Blender. Kalau kalian membahas Alkitab, kami nggak pernah bilang penistaan, nggak ada itu. Tapi ketika kami bahas kalian sedikit aja, woi penistaan itu, woi tangkap yang udah gilanya orang ini. Kalau kalian bisa bahas kami, kalau kami nggak bisa bahas kalian. Oh nggak boleh, kalian nggak boleh bahas kami karena bahasa Arab loh. Kok kayak gitu? Kan ada terjemahannya tuh. Baca aja terjemahannya, kan gampang. Kenapa kami membahas kitab kalian? Karena ada nama Tuhan kami di situ dan itu berhak kami untuk membahasnya. Kalau tidak mau ingin dibahas, kalian koordinasi dengan PGI sama-sama dari pihak MUI. Kami MUI sudah standby kapanpun dan dimanapun, kapan dan waktu pun. Kami dari pihak MUI, Majelis Ulama Indonesia, sudah standby. Nah, orang LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, pastilah mengundang PGI dan MUI untuk menyampaikan ini. Kan begitu? Nah, dari kemarin pihak LAI mengundang PGI tapi tidak ada yang datang. Kenapa tidak datang? Karena banyaknya perbedaan denom di mereka, jadi sulit untuk mengundangnya. Salah satu Katolik, Advent, Protestan, karismatik, itu yang terkenal ya. Empat apa berapa kemarin? Empat denom lah. 4 denom, 5 denom diundang. Protestan, Katolik, karismatik, Advent, yang terbesar di Indonesia ini. Itu lagi apa? 5, ada 5. Nah, itu semua diundang untuk hadir. Nah, ternyata banyak yang tidak datang, hanya satu aja yang datang. Yang lain nggak datang semua. Nggak bisa datang, nggak tahu kenapa. Kenapa? Saling ribut. Advent karismatik ribut, Protestan Katolik ribut, takutnya ribut di sana. Itu loh. Jadi Panes Tritunggal juga ribut. Ya ribut, nggak tahu. Itu kan pihak LAI, Lembaga Alkitab yang mengundang. Apa kalau ribut dikit-dikit apa? Loh, masalah ribut dikit, kenapa nggak datang mereka? Kenapa nggak datang? Dari pihak Kristen yang nggak datang. Dari pihak Kristen sampaikan. Kau sampaikanlah kepada LAI, PGI, sampaikanlah. Blender, sebentar aku dulu Blender ya. Udah ku dengarin ya, udah pernah terjadi diapakan itu, dinaikkan ke pengadilan tentang penggunaan kata Allah oleh Malaysia. Tapi faktanya kalah dan kalah Islam di pengadilan. Siapa bilang kalah? Siapa bilang kalah? Faktanya kan bisa saja sebenarnya Siapa bilang kalah? Siapa bilang kalah? Buktinya kalau enggak bisa saja pengadilan melarang untuk menarik dari peredaran Siapa bilang kalah? Sudah berganti. Buktinya itu masih ada, enggak ada perintah pengadilan untuk menarik kata Allah dari kata Allah dari Alkitab. Udah berubah lagi dalam proses pembuatan kitab dan itu yang lama-lama ditarik semua menjadi kata Elohim. Nggak ada. Itu saja kalau memang Islam benar, gini kawan. Kalau memang Islam benar, tuduhan itu benar, nanti kan dianalisa sama hakim ini kan. Contoh nih, itu Allah itu berasal dari bahasa Islam, itu narasi Islam. Contoh ini ya. Dan Kristen telah mengambilnya dengan semena-mena. Contoh lagi. Tetapi itu kan masih tuduhan kalian. Nanti pengadilan nanti akan mengklarifikasi benar atau tidak tuduhan itu. Jika memang hanya tuduhan sepihak saja kan itu kan masih tuduhan. 10.000 kalian teriak-teriak itu kan teriakan kalian aja itu.
Tetapi nanti pengadilan yang mengesahkan. Kalau sudah putusan pengadilan mengesahkan itu memang itu tidak layak, itu bisa pengadilan menyuruh cabut itu, dicabut, ya nggak apa-apa. Kalau memang tuduhan kalian benar. Oke, sekarang agar bisa sampai ke pengadilan, kau sampaikan sama PGI untuk hadir di LAI. Untuk apa aku? Kenapa aku ada masalah sama aku itu? Loh, jadi kayak mana mau sampai ke pengadilan dari PGI aja nggak ada datang? Yang mengumpulkan Islam, karena kan kalian yang merasa kehilangan, kalian yang merasa dicuci. Iya. Prosedurnya gini loh. Capek Iya. ngomong di situ. Nggak ada waktu untuk itu, Bang. Untuk apa? Aku Makanya kau jangan panik. Jangan panik kalau kami bahas kitabmu. Kalian hanya cakap-cakap aja, nggak ada tindakan. Menang jadi mau cakap, maaf ya, besar mulut. Tak laporkannya ke pengadilan itu tentang LAI itu, LAI Lembaga Alkitab Indonesia ke pengadilan. Aduh, inilah kau. Longor kau kan longor. Dengar lah. Tadi kan sudah kukatakan, dengar ya. Perwakilan dari Kristen itu jemaat Kristen PGI tidak? PGI kan? PGI Persatuan Gereja Indonesia. Iya, perwakilan kalau kami MUI, benar? Ya. Kalau kami dari Islam MUI, Kristen PGI, oke? Nah, saat itu untuk menyatukan, untuk membahas kitab ini, masalah di Bible ini, memanggil perwakilan dari Kristen dan Islam. Dah. PGI sudah diundang, MUI sudah diundang, dan MUI datang, hadir MUI. MUI pusat datang ke LAI, Jakarta kan, Jakarta Selatan kan, di Salemba. Udah. Dari PGI tidak ada yang datang, hanya satu yang datang dari Katolik, yang lain nggak datang pendetanya. Apa? Itu tanda tanya itu Blender. Tanda tanya kenapa dia tidak datang? Tanda tanya itu. Datang itu untuk menceritakan permasalahan ini. kan sudah dilaporkan di Malaysia itu tentang kok Malaysia beda sama Indonesia? Jangan kau samakan Malaysia sama Indonesia. Apa? Undang-undang berbeda kok, negara berbeda kok sama-samakan. Jangan. Nah, masalahnya dari pihak Kristen tidak datang. Di Malaysia lebih kalau di Malaysia lebih fair lagi pengadilannya. Aduh, sekarang bukan masalah pengadilannya. Untuk hadir ke pengadilan ini, Oten tidak datang. Untuk apa datang? Untuk apa datang? Untuk apa datang? Kan LAI mengundang PGI. Bertemu membahas masalah ini, akan diajukan ke pengadilan. Udah, ketika ada kesaksian dari pihak PGI dan MUI, langsung aja kalian laporkan ke pengadilan. Nggak perlu. Apa nih kau ini? Yang mau disomasi ini kan LAI. Loh kan iya. Laporkan aja biar ditarik itu dari peredaran. Kau enak aja ngomong. Peredaran. Enak aja kau ngomong. Inilah kalau maling tuh itu nggak sadar diri. Kalau maling itulah. Untuk menuju pengadilan itu harus hadir pihak PGI dan MUI. Kalau tidak hadir, bagaimana bisa dibicarakan? Nah, sekarang dari PGI, dari Kristen tidak ada yang hadir ke LAI. Hanya Islam aja. Kami sudah serius, Kristen nggak serius. Mana kau? Kenapa? Alasannya kenapa? Tunggu dulu. Kenapa alasannya orang Kristen banyak nggak datang? Takut mualaf berjamaah. Berarti selama ini mereka telah menuhankan Tuhannya Islam. Itu dia. Udah, itu aja simple kok. Gini Blender ya. Kalau masalah mualaf nggak mualaf, di samping rumahku nih kalian buat pun masjid nggak masalah sama aku, nggak kan ada yang mualaf. Nggak ada urusan ke situ. Kita bertoleransi. Janganlah kalian mengganggu agama lain. Bukan, gini maksudku tentang mualaf-mualapan ini. Aku nggak berbicara mualaf. Aku nggak berbicara mualaf. Pun seujung kuku pun kami nggak pernah menganggap kami Islam ini saingan atau takut mualaf. Lah sudah mualaf di Indonesia udah peduli ya. Nggak ada urusan itu. Nggak ada. Kalian itu hanya. Aku ini mualaf nggak tetap kawanku itu. Kalian semua ini. Mualaf semua ini. Tetap aja santai aku merokok sama aku. Aku tahu kali bagaimana internal kalian, bagaimana karakter kalian. Hanya di mulut saja, tapi di hati, tahu kali aku. Orang berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tahu kali aku itu hanya di mulut saja. Kok di mulut aja?
Gitu kami gitu blender. Kau macam nggak pernah Kristen aja kau. Cuceng-cuceng ya kita ini semua ini. Iya, memang tahu karena ajaran dari bapak-bapak pendeta mengajarkan kebencian. Selesai. Kebencian gila. Coba gini, Darel, aku tahu kali aku. Ketika bapak gereja dulu, oke. Coba dulu tutup pintu sana, tutup pintu depan, tutup pintu gereja, tutup. Agak dirapatkan sedikit pintu, agak dirapatkan. Kalau udah mau masuk masalah penyerangan agama lain, tutup pintu, tutup. Ah, itulah dia kan, udah tahu tuh kemana marahnya. Dah, mulailah ditutup pintu tuh rapat-rapat sedikit kan, mulailah. Begini, di dalam agama sebelah itu mereka sujud nunggeng apa gini, nah, mulailah tuh. Mulai. Pendeta ngomong gitu blender, ku tampar mulut pendeta itu, ku tampar mulutnya. Gilbert kemarin nggak kau tampar Gilbert. Gilbert nggak kau tampar Gilbert. Ada. Gilbert kenapa nggak kau tampar? Kenapa nggak komplain? Ada lah, memang ada. Gimana? Gilbert tuh kenapa tampar? Kenapa nggak kau tampar? Tampar aja Gilbert tuh. Kalau ngomong kayak gitu si Gilbert itu bang si borjongnya itu pendeta tek kucingnya itu kalau gitu Iya, kalau dicampur cuman gitu aja ngomongnya, tampar dia apa lagi? Coba bilang sama Gilbert. Banyak kali kalau kami Islam tengok, makanya pakai toa kami sampaikan, nggak ada sholat Jumat sampaikan di sebelah tetangga karena tidak ada menghina agama lain. Tapi kalau Kristen, tutup sebentar, bisa tutup pintu. Dah, masuk. kelas kami kayak gitu blender, nggak kelas kami Udah kayak gitu. Darel, aduh udah tahu kali, aku Darel, nggak usah lah menipu-nipu di sini, udah pernah. Nggak usah. Di sini mantan semua bos, mantan. Malah kadang-kadang awak yang ngajarkan. Jadi nggak usah lagi berbohong-bohong, udah tahu kali kita. Bongkar-bongkar aja sini, bongkar. Apalagi. Udah tahu kali kita. Kalau udah untuk kalau kayak gitu kalau bilang blender ya udah nggak masalah. Ya bukan nggak masalah. Ya artinya itu memang terjadi, ya kan? Ya udah, memang gini aku bilang aja lah, yang benar tuh agama Islam, yang hancur itu agama Kristen. Emosi. Nggak masalahnya itu. Ya, memang Islam agama benar. Satu-satunya yang disebut agama itu cuma Islam. Betul. Ya udah itu aja. Kristen kan kayu bakar neraka ini. Gampangnya itu. Ya, karena memang ajaran kalian bebas, kalian nggak peduli Tuhan gini nggak peduli, karena ajaran kebebasan, kalian yang ngatur Tuhan, bukan Tuhan ngatur kalian. Karena Kristen itu, Kristen itu umatnya yang ngatur Tuhan, ya hambanya yang mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang ngatur hambanya, itu Kristen. Jadi kalian nggak peduli. Kalau kami beda. Kalau kami benar-benar Tuhan yang mengatur kami. Kalau kalian yang ngatur Tuhan, terbalik kan? Ya iyalah, kalian yang ngatur Tuhan, suka-suka hati Tuhan mau apa ya? Mau kalian bilang Tuhannya gini, ya memang begitulah Tuhannya, kalian atur suka-suka hati kalian satu, kalian kelihatan tiga, kan kalian yang ngatur. Jelas-jelas Tuhan satu, Esa, Tuhanmu mengatakan aku tunggal, aku Esa, datang kalian tiga Tuhan kami, kalian ngatur kan? Aduh, ada aja. Ya kan memang benar kan? Jadi nggak bisa, jadi susah memang diskusi sama kalian, susah. Kalau kami betul-betul mengikuti aturan Tuhan. Nah jadi susah, makanya lebih enak diskusi sama Tuhan kalian daripada sama kalian. Ini kalau diskusi sama mereka, Bang Blender, itu jangankan kita, Tuhannya pun diatur ya. Makanya gini loh, ketika mereka diskusi sama kita, sebenarnya mereka bukan diskusi sama Islam, bukan, tetapi diskusi sama Bible mereka sendiri. Gitu loh. Iya. Mereka diskusi sama Bible, bukan sama orang Islam, bukan. Kita perantara aja. Itu sebenarnya terjadi. Nah, kalian diskusi sama Bible kalian sendiri, berantem kalian sama Bible kalian sendiri nih. Sebenarnya kalian berantem sama kami, bukan berantem sama kami, tapi berantem sama Bible kalian sendiri. Betul. Nah itulah dia. Karena memang kalian nggak peduli sama Bible, kalian ketiakan saja. Pendeta pun udah tahu, nggak tahu kalian isi Bible kalian itu. Kami tiduri Bible kami Blender di ditidurin. Ya udah, makanya nggak peduli kalian mau apapun, makanya kalian yang ngatur Tuhan, bukan Tuhan ngatur kalian. Itulah dia.
Ya kan? Makanya kalau udah kayak gitu udah suka-suka hati kalian lah. Berarti kalian Tuhan di atas Tuhan udah sekalian, ya kan? Lebih Tuhan kan. Itu susah gitu bilang ya. Kayak kepas kau masuk neraka. Nggak peduli, aku udah dimaterai. Udah dimaterai kan situ. Udah itu aja. Udah itu kan. Enak saja kan? Enak saja. Mau apapun kalian bilang nggak peduli aku. Yang penting aku sudah dimateri sama Tuhan Yesus, aku pasti masuk surga. Udah itu, udah selesai. Nah itulah. Jadi susah diskusi sama kalian tuh, makanya lebih enak diskusi sama kalian waktu mabuk. Nah, kalau mabuk kalian enak kali diskusi sama kalian, betul? Betul. Jujur ya Bang. Jujur, aku kalau pernah sering aku diskusi sama hotel lapo tua, minum tua, udah 2 teko dia udah berat dia, berubah dia jadi Yesus, enak kali diskusi sama Yesus, betul? Berubah. Mak berat kali bener. Kau mau tanya-tanya agama, aku udah kayak aku udah jadi Tuhan nih Blender, udah jadi Tuhan aku nih. Gondrong nomor bilang, ya gondrong bilang, mabuk tuh. Gondrong nomor aku bilang, gondrong. Coba apa yang mau kau tanya? Aku tanya, aku panggil ke apa? Siapa aku panggil kau ini? Yesus saja. Suka hati kau. Sus, kau Tuhan atau tidak? Siapa bilang aku Tuhan? Gila kau ya kata. Lebih enak. Nanti sekali-sekali ku rekam nanti dia sekali-sekali ya pas mabuk ya orang Kristen ya. Kalau bisa di kalungnya ada salib gitu kan. Ku rekam nanti. Sus, kau Tuhan enggak? Siapa bilang aku Tuhan? Utusan aku. Gila kali kau benar. Loh. Jadi itu orang Kristen yang mengangkat anakku Tuhan. Jujur dia, nanti ku rekam ya. Nah, sekali-sekali kalau udah mabuk 2 teko, kalian carilah Kristen. Berubah dia jadi Tuhannya. Lebih enak kita diskusi sama Tuhannya daripada sama hotel. Orang ini, ya kan? Berantem aja kalau orang ini. Kalau tuh, kau utusan. Kau punya Tuhan, aku punya Tuhan. Gitu. Aku punya Tuhan. Nggak mungkin aku Tuhan. Tidak pernah aku mengatakan diriku Tuhan Blender. Coba kau cari di kitab itu, pernah nggak aku mengatakan Tuhan? Jadi kok bisa Tuhan? Itulah Pukima itu yang menuhankan aku itu. Apa-apa itu. Makanya nanti aku di akhir zaman nanti aku akan turun. Ini yang kutagi sama mereka. Maki-maki orang ini semua. Maki-maki orang ini semua di akhir zaman nanti. Di akhir nanti kiamat. Makanya aku nanti turun. Coba nanti kalau aku turun nanti kau cari. Jumpa kita nanti ya. Masih ada kau ya. Mana aku tahu. Jumpa di mana nanti kita? Nanti ku kabari kau nanti. Ku telepon kau nanti jumpa di mana. Telepon kau jumpa di mana? Nanti turun aku. Inilah yang kutagi nanti mereka yang mengatakan aku Tuhan. Ku maki mereka ini. Ku hajar ini semua. Aku dipitnah aku menjadi Tuhan. Apa gak marah? Dipitnah aku menjadi Tuhan. Kena gas aku sama Tuhanku. Kena gas. Aku kena gas sama Tuhanku. Gara-gara Oten inilah pembuat kejahatan katanya. Gara-gara orang Kristen ini. Aku disetrap sama Tuhanku. Digas aku sama Tuhanku. Karena aku mengaku dipikir Tuhanku, aku mengaku Tuhan. Dipikir Tuhan, aku mengaku Tuhan, ya kan? Iya kan? Jadi, iya kan? Nyamuk. Sus, kau udah mengatakan kau Tuhan? Enggak ada loh, Jadi kok bisa dipanggil Tuhan kau? Nggak, makanya, macam kugas kau nanti lapor kau sana, begitu. Sama apabila seorang pemimpin perusahaan, pemilik perusahaan, ada karyawannya ataupun direktur ataupun wakilnya mengaku dia pemilik perusahaan, marah nggak pemilik perusahaan? Marah. Ya, sama itu. Ketika dia pemilik perusahaan, terus ada karyawannya atau orang kepercayaannya lah. Dia mengatakan kepada kliennya, siapa pemilik perusahaan ini? Aku pemilik perusahaan ini katanya. Terdengar sama pemilik perusahaan. Nggak marah dia? Marah. Sama juga kayak Yesus. Nah itu dia. Sama juga seperti Yesus. Ditagih dia sama Tuannya. Kau pandai-pandaian kau mengatakan kau Tuhan di bumi. Apa yang bisa kau lakukan? Bukan aku Tuhan. Mana ada aku bilang gitu. Loh itu. Buktinya di kitab itu. Tertulis kau Tuhan katanya. Orang-orang Kristen manggil kau Tuhan. Diagung-agung. Kok bisa gitu nih? Nggak betul nih. Gitu. Nggak betul udah gitu. Jadi cuman itu. Ya udah kalau Tuhan. Kau urus itu Yesus. Kau urus itu Yesus ya. Aku jangan sampai terdengar lagi kau dikatakan Tuhan. Berarti kau menyaingin aku. Kau kuciptakan Sus. Kau kuciptakan. Jangan macam-macam kau. Kucekek orang sini kan gitu ya kan. Jangan macam-macam. Aku Tuhan ya. Aku yang ciptakan kau. Aku yang menciptakan kau. Kok terdengar sama aku beritaku kau itu dikatakan Tuhan. Berarti kau sama aku Tuhan. Wah nggak betul kau nih Sus. Tolong kau sampaikan ya. Jadi aku mau kau clearkan permasalahan ini nanti di dunia ya. Ku kasih kau kesempatan turun kau nanti di akhir zaman. Tolong kau selesaikan permasalahan ini. Kau clearkan permasalahan ini. Aku minta nunggu dari kau nanti. Itulah makanya lagi ya.
Di akhir zaman nanti, di akhir zaman nanti kuturunkan kau lagi ke bumi. Kuturunkan kau ke bumi nanti di akhir zaman. Oke? Nah, saat itu aku minta pertanggungjawaban kau. Katanya kau tidak ada mengaku diri kau Tuhan, sekarang kutuntut kau. Tuntut kau. Itu katanya. Nah, itu nanti di akhir zaman. Makanya di akhir zaman nanti sama seperti Nabi Isa Al-Masih. Bertanya kepada orang Kristen, hei seluruhnya Kristen, di samping ada Algojo nih, Algojo gede-gede. Hei seluruh Kristen yang ada di dunia ini, akulah Yesus yang kalian cari itu, akulah Yesus yang kalian tunggu-tunggu itu. Lihat akulah Yesus yang sebenarnya. Apa buktinya kau Yesus? Lihat rambutku gondrong. Nah, lihat kamu gondrong. Akulah yang datang. Akulah yang datang itu membawa hukum Taurat, dan akulah yang menggenapi hukum Taurat. Hei seluruh Kristen, dengar perkataanku ini. Aku telah dituntut oleh Tuhanku dan aku memiliki Tuhan. Bahwasanya aku pernah mengatakan diriku Tuhan. Jawab, pernahkah aku mengatakan diriku Tuhan, hei Kristen? Wah, bingung kalian, macet. Ada. Yohanes 13:13. Kepala bapak kau. Yohanes 13:13 itu apa tertulis? Akulah Tuhan dan Guru. Itu Tuhan. Kepala ayah kau itu Tuhan. Apalagi, mana lagi ada yang mengatakan Firman, Yohanes 1:1, pada mulanya Firman, itu si Firman, nggak ada Yesus. Iya. Mana lagi dalil? Ada yang mengatakan Yohanes 1:14, itu Firman juga, jangan kau bawa si Firman kemari. Coba seluruh Matius 11:25 Blender. Matius 11:25, kepala bapak kau itu Tuhan Tuhan. Apa ini? Baris semua Kristen. Baris. Itu algojonya sudah siap-siap itu ya kalau salah jawab ya. Siaplah salah jawab, mentungi kepala ketepak. Begitu aja. Iya. Darel menjawab. Darel di depan. Darel kan PD dia kan, dia PD kali di depan ya. Aku depan. Oh, ini Tuanku, aku depan. Oke. Semuanya Kristen di sini. Tolong kalian sebutkan di mana pernah aku mengatakan Tuhan. Datang Darel. Siap Tuhan. Yohanes 13:13, kepala bapak kau ketepak katanya. Ada Blender ini. Masuk kepas lagi. Mak tuh kena ajar bah Yohanes 13:13 kan. Masuk kepas. Ayo, di mana lagi? Di mana aku pernah lagi mengatakan diriku Tuhan? Jawab, aku dituntut. Masuk kepas. Akulah Alpamat Alpamidi katanya. Ketepak. Alfa dan Omega, Alfa Omega. Ketepak. Matius 7:21-23. Habis retak ginjalon semua. Semua akan dituntut. Begitulah nanti Yesus itu akan turun karena dia dituntut oleh Tuhannya. Jawab semua Kristen. Ini sekarang posisinya lagi megang salib nih, lagi mikul salib. Dibanting kepala kalian pakai salib tuh. Nah itu kalau kalian nggak bisa menjawab, itulah nanti akan ditantang kalian. Percayalah kalian. Itu nanti menghakimi, itu penghakiman, menghakimin kalian untuk membuktikan di mana dia pernah mengatakan dirinya Tuhan. Kenapa? Karena pasti dimarahi lah sama Tuhan dia. Lari ke pasar lari, mau dipukul lari. Kabur. Nah pasti itu ya, itu pasti dituntut. Itu akan dikatakan tidak mungkin, sama seperti di Al-Maidah 116. Ditanya loh, apakah benar kau pernah mengatakan diri kau Tuhan? Enggak pernah ya Allah. Sama Yesus juga gitu. Kau mengatakan diri kau Tuhan di bumi, hah? Hampir enggak ada Tuhan, enggak ada Han. Enggak ada Han Pak. Itu Matius 7 itu Bang Blender. Matius 7 21-23 itu. Ya itulah yang dalil terakhir itu Matius 7:21. Itulah mengaku, pokoknya yang pertama kali dituntut orang Oten ini ditagih ini, di mana pernah aku mengatakan diriku Tuhan? Di mana pernah aku mengatakan sembahlah-Ku? Mana? Itu loh. Enggak ada. Aku memerintahkan untuk menyembah Allah. Kenapa aku kalian sembah? Longor kali otak kalian ketepak aja. Iya, jadi cemana? Udah, hei, aku sekarang daripada aku yang dihajar Tuhanku, bagus aku ngajar kalian katanya. Aku ngajar kalian. Enak aja kalian, nah. Gara-gara kalian semuanya, aku kena siksa, kena ikat aku sama Tuhanku, disetrap aku di sini. Tahu kalian? Hah? Berapa lama aku disetrap sama Tuhanku gara-gara kalian? Berapa lama? Hah?
Gara-gara kalian lah mengatakan aku ini Tuhan, padahal aku bukan Tuhan. Mana berani aku mengatakan diriku Tuhan kalau aku punya Tuhan? Nggak berani lah. Makanya sekarang, woi, jangan kalian diam semua, cepat angkat kepala kalian, jawab. Siapa sendiri? Mana pendeta-pendeta sini? Pendeta maju kau. Nih, jawab. Di mana kau mengajarkan jemaat-jemaat ini mengatakan aku Tuhan? Mana? Jawab lo. Kena bengkok. Udah, sekarang pergi kalian. Aku saja tidak pernah makan babi. Aku tidak pernah makan babi. Dan aku melarang di hukum Taurat, melarang makan babi. Kalian makan babi. Aku pun bilang, aku mengatakan di hukum Taurat yang ke-6, jangan membunuh. Aku pula yang kalian bunuh. Pukimak kalian memang. Kenapa yang kalian bunuh? Langsung sekarang. Kepas, Darel, pergi kau cari babi, kau bawa kemari. 1 orang 5 babi bawa kemari. Bawa kemari cepat. Kepas, kau bawa 5 babi kemari. Darel, 5 babi kau bawa ganti-gantian. Kau dapat 5 babi, kau kutip 5 babi, antar kemari. Habis itu pergi kau lagi cari 5 babi. Tangkap semua babi itu. Nah itu dia. Jadi itu dalil. Makanya Matius 7:21 itulah, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, 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 melainkan mengikuti perintah Bapa. Nah, jadi kalian, wah Tuhan Yesus, kan kami sudah bernubuat atas namamu. Bukan kami sudah mengusir setan atas namamu. Kan kami sudah bermujizat atas namamu. Kepala bapak ayah kau tuh ada kan? Bermujizat, bernubuat atas namaku. Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa melakukan apa-apa kecuali kehendak Allah. Itu semua atas kehendak Allah. Aku meminta kepada Allah, bukan karena aku yang hebat. Aku tidak punya kuasa. Kuasa diberikan kepada aku untuk menyampaikan kepada kalian. Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku, katanya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa atas diriku kecuali kehendak Allah. Tapi kalian yang menuhankan aku. Aku bukan Tuhan. Ya, nggak bisa. Aku bisa membangkitkan orang mati itu karena kehendak Allah, kuasa Allah, bukan karena kuasaku. Jadi jangan kalian anggap Tuhan. Aku bukan dukun, aku bukan Tuhan. Aku sekarang dituntut sama Tuhanku untuk mempertanggungjawabkan fitnahan yang terjadi di dunia ini terhadap aku. Itu dia. Ayo buktikan semua Kristen, ayo buktikan sekarang semua ini. Aku dituntut. Aku kena gas sama Tuhanku. Ayo buktikan. Der. Aku dulu ngomong ya. Tadi pagi aku debat sama Juma. Bilang sama dia, angkat dulu sebuah pernyataan Juma bahwa Isa alaihissalam bukan Yesus Kristus, aku bilang. Dan dia mengatakan dengan tegas, kepada 2.500 penonton di bawah ini, aku Juma mengatakan bahwa Isa alaihissalam bukan Yesus Kristus, katanya. Setuju kau situ, Blender? Yes. Ya. Oke, sosok ya. Kukas tau ya. Isa, Nabi Isa alaihissalam dengan Yesuah Amasyah sama. Betul ya? Sama tuh. Nabi Isa al-Masih dengan Yesuah Amasyah sama. Dah. Yesuah Amasyah dan Isa al-Masih, Yesuah Amasyah atau Isa al-Masih dan Yesus berbeda. Berbeda ya? Berbeda. Ingat ya. Antara Yesuah Amasyah, Isa al-Masih ke Yesus itu berbeda. Paham ya? Dah. Selesai? Karena apa dasarnya? Dasarnya karena Yesuah Amasyah ataupun Nabi Isa al-Masih berasal dari Nazaret, yaitu wilayah Israel, Yahudi. Nah, nama-nama tersebut Yesuah Amasyah itu nama-nama bahasa Ibrani. Yesuah Amasyah itu berasal dari bahasa Ibrani dan Aramaik. Dari namanya Isa al-Masih, karena menggunakan bin. Orang-orang Yahudi itu menggunakan bin semuanya untuk membuktikan dia asli Yahudi. Oke? Nah, tetapi Yesus, kau mengatakan Yesus dari Nazaret, dari Israel. Nama dia bukan nama dari Israel, tapi nama dari Yunani. Namanya dari nama Yunani. Contoh ya. Paulus, Saulus, Timotius, Tikikus, Matius, Markus, Yesus, itu semua dari Yunani. Nah, paham ya? Jadi tidak ada urusannya, makanya Yesus itu berasal dari Yunani, bukan dari Yahudi. Benar-benar ya. Bentar dulu. Iya, bahasanya bahasa Ibrani.
Iya, sebentar. Yesus Kristus di dalam kitab kami Injil Bible ini disalibkan. Ya. Yesus Kristus disalibkan atau tidak, Blender? Ya itu Yesus kalian, salib kalian aja. Ambil kalian itu. Betul. Ya itu intinya gini. Yesus Kristus disalibkan ya. Ya itu Yesus sekarang nggak usah masalah disalibkan dulu. Yesus ini enggak gini. Yesus ini berasal dari mana? Itu dulu dibahas. Yang tertulis di Bibelku, Blend. Aku dulu tadi udah capek kali aku ngomong. Minum kopi lu sebentar. Aku dulu ngomong. Di Bibelku bahasa Indonesia, Yesus Kristus itu disalibkan. Bukan Yesua Hamasiah, itu bukan. Yesus Kristus disalibkan. Benar atau tidak? Inilah kalian lebih menginginkan Tuhan kalian itu mati dan disalib. Itu menginginkan. Gila nggak kalian? Hah? Karena lebih dulu. Kalian ini lebih penting Tuhan kalian itu mati dan bangkit daripada asalnya itu. Kan gila kan? Hah? Lebih penting Tuhan kalian mati, nggak peduli kalian mau apa, yang penting mati dia bangkit udah selesai. Itu lagi gila kalian tuh. Sekarang berasalnya dulu. Sekarang gini loh. Aku dulu. Ya kalau mau mati aja, itu Yesus itu mati. Yang penting bukan Nabi Isa yang mati itu, selesai. Itu aja. Kalau mau mati kau lah situ, nggak urus kami. Gini, kesimpulannya gede, Blender. Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan. Tetapi Yesus Kristus mati dan disalibkan dan bangkit dari kematian. Ya, kita ya. Iya, udah itu aja. Makanya kalau kau meyakini itu, makasih, Blender. Kalian orang gila namanya, orang gila. Udah itu aja, orang gila itu aja. Jadi itu harus yang tidak disalibkan itu Isa alaihissalam, tapi Yesus Kristus mati dan disalibkan dan bangkit dari kematian. Ya udah, setan yang bangkit kubur itu, berarti gini kan? Kalian lebih mau menekankan, melegitimasi Yesus itu harus mati dan bangkit. Itu mau kalian. Jadi kalau itu mau kalian, Isa alaihissalam, jangan kau jelek-jelekkan Yesus. Oke, gini ya. Nah, permasalahannya, sabar. Permasalahannya itu Nabi Isa kami, ya, Yesua Hamasiah telah Paulus fitnah menjadi Yesus. Paham ya? Sekali lagi, kenapa kami seperti ini? Ya, sekarang kita bahas yuk. Kita bahas dari mana asalnya Yesus itu. Itu dulu. Jauh mati bangkitnya, jangan. Jadi dasarnya pertama, Yesua Hamasiah ataupun Isa Al-Masih itu difitnah oleh Paulus menjadi Yesus Kristus, bukan Isa alaihissalam. Jadi jangan bahas Yesus Kristus, bahaslah Isa alaihissalam. Baik. Ya kan ku bilang tadi kan berbeda. Tadi kan aku mengatakan berbeda. Oke? Oke, mantap, thank you. Oke, tunggu dulu. Permasalahannya Nabi Isa kami difitnah. Enggak ada lagi masalah, kan udah beda. Loh, beda orang itu. Loh, difitnah cemana? Bagaimana kata fitnah? Bagaimana kata fitnah? Mana pernah difitnah? Kami nggak pernah bahas Isa alaihissalam itu, nggak pernah kami bahas itu. Nggak urusan kami itu Isa alaihissalam itu. Begini loh. Begini, paham nggak difitnah? Paham nggak difitnah? Paham nggak fitnah? Siapa yang fitnah? Loh, Saulus yang fitnah. Kalian yang memfitnah Yesus tidak mati disalibkan. Apa urusan apa? Tapi kan beda. Yesus dengan Isa. Isa yang tidak disalib, Yesus disalib. Sabar ya, Darel. Kan begini Darel. Kami berhak. Ini nggak ada hak kalian membahas Yesus. Yang kalian berhak membahas Isa alaihissalam. Karena dasarnya Yesus itu berasal lagi kan beda orang. Sabar. Karena dasarnya Yesus itu berasal dari Yahudi. Paham nggak? Jangan bahas Yesus, bahaslah Isa alaihissalam. Masalahnya itu Isa alaihissalam. Yesus itu beda orang, Yesus dan Isa. Kenapa kau bahas Yesus? Masalahnya, sabar dulu. Masalahnya Yesus itu dibuat di situ berasal dari Yahudi, padahal tidak. Loh, kok tidak olah? Urusan apa kau dengan Yesus? Curang kau kan? Urusanmu adalah kau sebagai ulama Islam membahas Isa alaihissalam, bukan membahas Yesus. Karena Yesus dan Isa berbeda orang. Kan tadi ku katakan memang berbeda, tetapi difitnah menjadi Yesus. Paham nggak kau? Dan kemudian masalahnya Yesus ini nggak ada fitnah. Sabar dulu, Yesus kok nggak fitnah? Ayo kita buktikan Yesus ini dari mana datangnya. Dari mana datangnya? Ayo kita buktikan. Kita buktikan Yesus ini dari mana datangnya. Kita udah deal. Nggak usah gitu dulu, kau takut. Nggak usah kau bicara mati, nggak usah gitu. Kita buktikan. Ingat ya, kalau tidak lahir Yesus maka tidak ada kematian. Ayo kita buktikan dari mana dia lahir. Ayo.
Berani nggak? Untuk apa kau bahas Yesus? Nggak berani. Antara Yesus dan Isa. Iya, karena akarnya mau dibongkar. Akarnya mau dibongkar. Akarnya mau dibongkar. Kita bongkar akarnya. Tanpa ada sekarang gini. Ayo, boleh. Kalau seandainya Yesus tidak lahir, maka tidak ada kematian dan penyaliban. Ya kan? Benar nggak? Yesus kan mati disalib, lahir juga dia. Ya, kalau tidak ada lahir Yesus, maka tidak ada penyaliban dan kematian. Kita bongkar akarnya yuk. Oke, kita bongkar. Kita setuju Pak Blender. Ayo, bongkar. Ayo, bongkar. Bongkar. Kalian diam. Baik. Coba kau buktikan nama Yesus itu berasal dari bahasa Yahudi. Silakan. Yesus berasal dari bahasa Yahudi. Buktikan nama Yesus itu berasal dari bahasa Ibrani ataupun Yahudi. Silakan buktikan. Untuk apa aku buktikan samamu? Macet. Macet. Coba aku buktikan sebentar. Pada saat kematian Yesus di kayu salib, nggak ada urusan mati. Ini masalah akarnya yang dibongkar. Bukan masalah kematian sampingan dulu. Akarnya yang dipertanyakan ini akar tahu nggak? Contoh Darel, gini contoh Darel contoh ya. Sabar Darel, contoh gini. Contoh. Gini. Enggak sabar. Darel, aku berikan contoh gini ya. Contoh kalau di Batak itu laki-laki namanya Ucok, ya kan? Ucok ya. Nah, ketika nama kau Ucok berarti berasal dari Batak, oke? Kalau Makassar Andi namanya, ya kan? Kalau di Jawa Mas, apa namanya? Kalau apa? Gitu kan? Mas. Kalau di Makassar Andi, Batak. Nah, kemudian kau mengaku nama kau Ucok, terus kau berasal dari Jawa. Percaya nggak orang? Nggak bakal percaya. Nggak percaya, karena Ucok itu dari Batak. Nggak bakalan percaya. Ucok itu dari Batak. Nah, begitu juga Yesus. Yesus ini dari kalau orang namamu apa? Yesus. Yesus itu dari Yunani. Kok bisa Yahudi? Nggak percaya orang, sama itu. Makanya Yesus, Timotius, Tikikus, Filipus, Paulus itu Yunani. Yunani bos. Pulus Yunani. Kalau Yahudi Israel Yesuah Amasiyah ben wah itu sulit ngomongnya. Ya kan? Gitu. Kalau nama Yahudi pakai bin ya Bang Blender ya. Bin dan nama Yahudi bin al-Salam pakai bin. Itu dia. Jadi orang Ucok. Sekarang Yesus bersama kayak kau nih. Kau nama kau Ucok, tapi kau berasal dari Makassar. Ya nggak percaya orang. Nggak percaya kan? Nggak nyambung lah. Kan orang Yahudi disunat, Kristen nggak disunat. Enggak, ini dulu dari nama dulu. Yuk buktikan kalau Yesus itu berasal dari bahasa Ibrani, orang Yahudi. Buktikan. Macet lagi. Macet aku nggak mampu jawab, cuma bilang. Aku aja. Bodoh aku. Si Blender paling pintar. Iyalah, sadarlah. Iyalah, umat Islam itu pintar semua. Pakai akal. Beda kalau Kristen itu harus patikan akal dulu. Iman tanpa akal itu. Tapi kau bisa iman juga itu. Darel, berarti Bang Darel mengakui itu kalau Bang Blender benar ya? Iyalah, biar senang Blender. Berarti udah mengakui dia. Gitu. Nggak bisa kayak gitu. Ya kau cari kebenaran. Udah tahu kau ini tidak mampu. Biar udah naik nontonmu 300.000. Bukan gitu, enggak. Kau harus kau pikir gini loh Darel. Kalau kau sudah meyakini, kau harus pikirkan keluargamu Darel. Pikirkan keluargamu. Kau punya anak istri yang harus diselamatkan di akhirat. Bukan hanya dunia saja. Kau pasti mati, anakmu pasti mati. Kalau salah Tuhan, tempatnya neraka. Sekarang tanya ke Blender, apakah Islam adalah agama yang paling benar? Yes, agama dari Allah Islam. Yang disebut satu-satunya agama cuma Islam. Yang disebut satu-satunya agama yaitu Islam. Boleh aku tanya? Kristen bukan agama, Yahudi bukan agama, Hindu bukan agama, Buddha bukan agama. Islamnya satu-satunya agama. Blender, kalau kau mati Blender, apakah kau pasti akan masuk surga? Enggak pasti. Enggak pasti, tetapi enggak pasti. Langsung, enggak pasti langsung ya. Blender gini, sabar. Blender, apakah ketika kau mati akan pasti langsung, ada langsungnya ya? Pasti langsung masuk surga? Aku enggak pasti.
Aku nggak pasti, ya nggak pasti. Tapi kalau pasti Jangan tapi udah nggak pasti dulu, sabar. langsung Selanjutnya ya. berikutnya lagi. Enggak, langsung. Kalau langsung ya, tapi kalau masuk blender, kau yakin masuk surga? Yakin, 1000%. Yakin. Tapi kalau kata langsung tidak, kan gitu ya, paham ya? Berarti Paham kemungkinan ya? dicuci dulu di itulah api, api Ya, neraka itulah dulu, dia. api Itulah dia. pencucian. Gitulah. Tapi ya mudah-mudahan doaku dan doa kami semua di sini Islam berharap langsung masuk surga. Itu doa kita semua. Amin. Iya, sama-sama Bang. Soalnya nggak sanggup di neraka. Doa kita semua di sini meminta kepada Allah agar kami langsung dimasukkan surga. Lakukanlah sama aku mirroring blender. Pertanyaan yang sama. Sekarang aku Bang tanya. Darel, lebih baik dicuci daripada dicuci kagak, dibuang iya selamanya kekal di neraka. Oh, lebih baik dicuci dulu ya. Jadi gini nanti Darel, Iya, kalau lebih misalnya baik kayak gitu daripada sama kau di kekal, neraka ya. nanti kan, udah sama kayak kita di dunia ini melakukan kriminal di penjara, hukumannya misalnya 5 tahun, dah kena laku neraka, udah selesai hukumanku dipanggil, blender, udah habis masuk hukuman naik, baru aku tinggal nengok Darel, dadah Darel, aku bebas, dadah Darel, aku bebas, dadah Darel, selamat tinggal, asik. Kau menjadi, ayah bapak, tolong aku pak, aku pintu surga pak, aku pintu. Dan kau kekal selama-lamanya, tidak akan pernah kau Busuk surga. di penjara. Nah. Bagaimana ternyata kalau nanti kau masuk neraka dan ternyata kau nggak dinaik-naikkan ke surga? Selama aku tidak musyrik, selama aku matiku dalam keadaan tidak musyrik, ya, tidak syirik, tidak menduakan Tuhan, maka aku dijamin pasti masuk surga. Mantap. Nah, paham itu jawabannya. Karena Selama, blender apalagi? di neraka, di akhirat, neraka itu tidak ada waktu. Siapa bilang Dia tidak ada kekal. waktu? Tidak Kalian ada yang detik kekal. situ. Kalian yang Detik kekal. itu nggak ada, detik menit nggak ada. Kalian yang kekal. Oke lah, gini blender. Kau dicuci, Anda kesalahanmu sedikitlah selisih antara timbangan amal baikmu dan amal burukmu. Lalu ditanyalah, seberapa lama lah kau akan dicuci? Kalau di dunia kan 8 tahun penjara bebas gitu. Kalau kau berapa tahun lah kau baru kau naik ke surga setelah dicuci? Oke. Kalau sedikit ada kesalahan, ada yang memberi syafaat. Siapa? Nabi Muhammad Rasulullah itu yang menjemput walaupun Nah, Yang menjemput adalah nabiku, baginda Nabi Muhammad Nabi kami yang menjemput umatnya. Kata Allah, apakah ini umatmu? Wahai Muhammad, apakah ini umatmu? Kau mengenal dia? Ya Allah, dia umatku. Bagaimana dengan kesalahan dia? Selamatkan dia, ya Allah, dia bersama-sama aku, maka selamat kami. betul. Jadi kalau pas Darel ditanya itu Darel umat siapa gitu kan? Gimana Bang Blender? Kalau Yesus mati 21, Tuhan Yesus, tolong aku, selamatkan aku. Kepala bapak kau nyala kalian dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan, katanya Yesus. Yesus Katanya aku aja kalian fitnah gitu ya. Kalau nabi kami ya Allah, Berarti umatku, Kristen ya Allah. ini diusir sama Yesus ya, Pak. Itulah makanya yang dikatakan juru selamat itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia menyelamatkan kami nanti ketika di akhirat. Kalau Yesus apa? Ketika kalian minta selamat nama Yesus, nyahlah kalian dari hadapanku Kristen. Kalian adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Gitu. Dan Nabi Muhammad lah yang menyelamatkan. Kenapa? Di saat dosa kami terakhir, disitulah Nabi Muhammad menyelamatkan kami, meminta syafaat. Wahai Muhammad, apakah ini umatmu? Kau mengaku ini umatmu, Blender? Ya. Selama dia di dunia membela aku, ya. Selama dunia oten-oten maki-makiku, hajar dia, aku maki-maki lagi, ya. Bawa kemari. Itu dia. Cerdas kan? Cerdas sama Blender kan? Cerdas kan? Selesai dah. Oke Blender. Berarti sebenarnya juru selamat itu bukan Yesus ya, tapi Muhammad juru selamat ya. Nabi Muhammad syafaat memberikan selamat. Juru selamat artinya gini, yang menyelamatkan orang dari api neraka itu Muhammad ya. Bukan, yang menyelamatkan itu, yang menyelamatkan dari neraka tergantung amal ibadah kami lah. Tapi ada syafaat Nabi. Syafaat itu ketika ada amal ibadah pertama kali, sedikit lagi dosa kau, kan begitu tadi kan? Kan kau tadi pertanyaanmu seperti itu, ya kan? Dosa selisih, dosanya ini sedikit lagi, seharusnya kau dimasukkan di neraka, kan gitu? Karena lebih banyak lagi dosa kau, sedikit aja yang tinggal. Nah di situ kemudian meminta kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat, menyelamatkan.
Kalau kata Nabi Muhammad, ya udah dia umatku, selamat. Nggak masuk neraka, selesai. Iya. Benar. Iyalah. Apakah Yesus kenal Kristen? Apakah Yesus kenal Kristen? Nah, itu dulu. Nanti kan kalau Dulu pernah ada percakapan antara Fatimah dan Muhammad. Fatimah berkata bahwa apakah dia akan selamat? Muhammad berkata, aku nggak bisa menjamin keselamatanmu. Keselamatanku pun aku nggak tahu. Kan ada begitu. Bagaimana itu? Menjamin keselamatan itu kan dari amal ibadah. Paham ya? Tadi kan sudah dikatakan, amal ibadah kalau lebih banyaknya dosa kami daripada pahala, bagaimana Kenapa mungkin? Muhammad, keselamatan Muhammad pun dia nggak berani jamin bahwa dia akan selamat masuk surga, sedangkan Muhammad pun nggak yakin. Itulah manusia. Gini loh. Itulah manusia. Itulah Nabi Muhammad merendahkan diri, bukan sombong. Enggak. Dia nggak tahu diri dia. Yang tahu tuh Allah. Yang punya kuasa atas diri kita tuh Allah. Allah yang memberikan hak prerogatif kepada manusia mau masuk surga atau tidak. Paham? Ya, sama seperti ini. Orang Islam yang taat ibadahnya pun alim ibadah sholat belum tentu bisa langsung masuk surga, belum tentu. Kenapa? Masalah hati Allah yang tahu. Sholatnya nampak tapi niatnya agar ditengok orang lain. Ya enggak juga bagus kan begitu. Jadi belum tentu, dan belum tentu juga orang yang ahli maksiat belum tentu dia langsung masuk neraka, belum tentu. Makanya masalah itu Allah Maha Pengampun. Ketika di sakratul maut dia meminta ampun kepada Allah yang seampun dan sebaik-baik bertobat. Ketika Allah ampunin maka akan selamat. Itu hak prerogatif Allah. Maunya Tuhan berarti. Iya. Itu hak prerogatif Allah. Selama dia meminta ampun kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Benar. Yang penting kami di sakratul maut tidak menduakan Tuhan, tidak meyakini dia sebagai Tuhan. Selesai. Yang penting di akhir hayat, yang penting kami berharap di sakratul maut, di ujung kematian di sini kami mengucapkan la ilaha illallah. Udah selesai, aman sudah. Aman. Tapi kalau aku bilang, mana tahu di sakratul maut, karena iblis juga menggoda, membisik-bisikkan, itu Yesus Tuhanmu. Yesus, mati kita hancur kita. Hancur kita. Kalau mengatakan Yesus Tuhan kita, hancur di bal-bal, langsung dibuntung, ketepak, berserak. Benar. Jadi kan aku pernah mendengar di toa masjid waktu sholat itu ada rekamannya, itu dibilang doa orang Islam ini, berikanlah kedudukan yang tinggi kepada Nabi Muhammad seperti yang engkau janjikan. Doa apa seperti itu? Kalian gini ya, kata-kata kedudukan terus kalau anggap duduk gitu. Coba ketika kami diskusi sama Maksudku kalian, gini, untuk apa kau mendoakan Muhammad? Bukankah Muhammad yang menolongmu? Mengapa kau mendoakan Muhammad untuk dia selamat, untuk kedudukan di surga seperti yang dijanjikan? Apa doa seperti itu? bersolawat, berdoa, apa salahnya mendoakan? Sama, karena Nabi itu manusia loh. Nabi itu manusia, sama kayak kami. Untuk apa kau doakan Nabi Muhammad? Sementara kau bilang dia memberikan syafaat, tapi kau doakan dia. Yuk saling mendoakan agar dia mengingat kami, karena dia juga menyelamatkan kami. Apa salahnya mendoakan dia? Apa salahnya mendoakan bukti cinta? Mendoakan untuk apa dia kau itu, minta kedudukan yang tinggi kepada Muhammad? Cuman kau bilang tadi dia memberikan syafaat, bisa mengangkatmu dari neraka. Tapi kau doakan dia untuk mendapat kedudukan yang tinggi. Enggak balance, enggak cocok. Oke, gini. Mendoakan dia, berharap kami ingin mendapatkan pertolongan dari dia dan syafaat. Berarti dia sendiri nggak bisa menolong diri sendiri sehingga kau doakan dia. Astaga. Gini ya. Nabi Muhammad ketika dia mengatakan aku aja belum tentu selamat, itulah kerendahan hati Nabi kami itu. Itulah. Walaupun sudah pasti dia dijamin, tetapi dia tidak pernah mengakui itu. Itu kerendahan hatinya. Paham ya? Padahal dia udah dijamin loh. Udah dijamin dia pasti masuk surga. Tapi kalau dia tetap... dijamin, untuk apa kau doakan dia agar selamat? Ini masalah. Ini yang kita nilai akhlak Nabi Muhammad, itu yang kita nilai akhlaknya. Kalau kau sedikit paham ya. Loh, ini akhlaknya gini. Dia akhlaknya memberikan contoh kepada umatnya, sahabat-sahabatnya. Aku belum tentu selamat. Itu agar apa? Agar sahabat-sahabatnya juga jangan seperti itu, jangan merasa dirinya benar. Jangan merasa kau yakin masuk surga, jangan. Jangan kau merasa mentang-mentang kau udah banyak ibadah, jangan juga merasa kau langsung masuk surga gitu loh. Untuk mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya dan umatnya. Merendahkan diri, itu akhlak namanya. Tawaduk, merendahkan diri.
Jangan kayak kalian, wow kami pasti surga, kepala sempak. Gitu kan. Jadi kami diajarkan untuk selalu tawaduk, merendahkan diri. Tidak boleh sombong walaupun kau taat di mata manusia, taat beribadah, jangan kau sombong dengan ibadahmu. Gitu loh. Jangan kau pernah sombong dengan ibadahmu. Jangan pernah merasa kau sudah puas melaksanakan ibadah di dunia ini. Jangan merasa kau pernah itu loh. Itu jadi menyampaikan seperti itu. Tawaduk. Jangan sombong, tetap merendahkan diri walaupun kau banyak beribadah. Jangan kau merasa yakin kau ibadahmu ini sempurna gitu loh. Gitu loh. Jadi menyampaikan seperti itu. Kalau Nabi Muhammad itu kami mendoakan karena dan kami ya itu Nabi Muhammad mengatakan, tetapi kami meyakini Nabi Muhammad pasti selamat. Paham ya? Paham kan? Bahkan aku pernah juga mendengar dari teman-temanmu di sholat kalian itu kalian juga mendoakan keluarga Nabi Muhammad. Untuk apa kau doakan keluarganya sementara keluarga kau sendiri belum tentu selamat? Untuk apa kepentingan kau doakan keluarga Muhammad itu? Ya. Kau untuk apa? Izin Bang Glenn. Doakan opung kau untuk apa? Enggak, Bang Glenn. Nah. Ya, silakan, silakan. Ini kalau kita Nabi Muhammad ya, ini ada Tuhan yang dimintakin selamat ini. Hosana bagi anak Daud. Seruan pujian permohonan keselamatan yang diteriakkan orang banyak saat Yesus memasuki Yerusalem. Ini Yesus belum selamat atau gimana nih? Didoakan, gimana? Hah? Permohonan keselamatan. Gimana nih? Ada Tuhan dimintakan keselamatan nih waktu dia masuk ke Yerusalem. Keselamatan datang dari Dia. Betul. Ini sudah jelas-jelas ini tulisan. Hosana bagi anak Daud adalah seruan pujian dan permohonan keselamatan yang diteriakkan orang banyak saat Yesus memasuki Yerusalem. Ya, betul. Nah, anak Daud siapa? Yesus. Ya udah, Yesusmu dimintain selamat tuh. Oke. Itu Tuhan tuh dimintakan selamat, bukan manusia, bukan nabi kan? Lanjut Bang Glenn. Udah jelas, udah sekarang. Kau bilang tadi meniru adab Nabi Muhammad. Boleh kutanya lah, adab seperti apa yang dicontohkan Nabi Muhammad sama kalian? Oke, sekarang aku kalau kau mungkin ya kau dengan pernyataan aku nggak percaya. Sekarang ku kasih kesempatan kau cari di mana ada literasi kesalahan Nabi Muhammad atau adab yang tidak baik dari Nabi Muhammad. Silakan. Itu aja, aku kasih kesempatan di Google dimanapun, silakan cari. Jadi kalau aku yang menyampaikan, nanti kalau aku yang menyampaikan kepadamu, kau nggak akan percaya. Kau aja menyampaikan, nanti kalau aku yang menyampaikan dibilang Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad itu suri. Penistaan mana datanya? Kalau kau ada data, nggak ada penistaan. Tunjukkan datanya. Mana datanya Nabi Muhammad itu tidak berakhlak baik? Nah, nggak apa-apa. Datanya tunjukkan. Asal kau menunjukkan data, nggak ada masalah. Tapi betul datanya ya, dan datanya itu betul-betul kami rujuk. Dari mana kau dapatkan datanya? Kami periksa juga di sini. Gitu loh. Jangan kau cuma nunjukkan ini datanya ini aja, tapi literasi dari mana nggak kau sebutkan, nggak bisa. Sebutkan dari mana asal data itu. Aku juga punya satu nggak bisa. Sedangkan makamnya saja gini Darel, sedangkan makamnya kuburan saja dikawal oleh pihak polisian, gila nggak? Dijaga bos, dikawal. Paus saja nggak dikawal. Makam Nabi Muhammad ribuan orang datang setiap hari, tuh kok dikawal sama pihak kepolisian, dijaga ketat. Meninggal saja beliau aja dijaga ketat, apalagi hidup, gila nggak? Ya. Kalau makamnya Yesus, kalau Yesus kuburannya pindah salibnya ditarutung di luar kota, aduh. Ada. Ya kan gila makanya. Coba kau ketik di YouTube, makam sekarang untuk presentasi Nabi Muhammad nomor 1 orang yang dimuliakan 1, keempat Yesus. Menurut survei. Apakah semua sikap yang ditunjukkan Muhammad layak ditiru? Sikap ahlak kan, ahlak. Ya Iyalah. Ahlaknya nggak ditiru. Kami sudah mengikuti Nabi ya. Dan berlakukah itu ahlak itu universal selamanya? Oh, ada yang tidak, ada yang tidak. Kenapa? Ada yang tidak. Oh, ada yang tidak. Contoh yang tidak ini contohnya mana? Contohnya ahlak Nabi Muhammad yang tidak layak ditiru mana aja? Ahlak itu apa? Ahlak itu apa coba aku tanya dulu. Ahlak itu apa? Artinya perbuatannya di masa lampau yang tidak dapat diikuti lagi zaman sekarang. Perbuatan masa lampau yang tidak diikuti zaman sekarang. Ahlak. Oh, iya.
ada ketentuan yang tidak bisa diikutin dari Al-Quran. Contoh, istri. Dulu Nabi menikah 11 istri. Kemudian Allah memerintahkan sampai batas 4 istri saja. Selesai. Udah, itu aja. Oke. Ya, ketika Allah memberikan wahyu. Nah, saat itu Nabi Muhammad menikah bukan karena kehendak dia sendiri, tetapi karena perintah dari Allah. Jelas ya? Perintah dari Allah. Kau harus nikahin ini karena apa? Di dalam kaum dia ini, kaum istrinya ini banyak orang-orang kafir. Kalau kau menikah sama dia, maka mereka semua nanti akan masuk Islam. Oke. Ya, paham ya? Oke. Dah. Aku tanya dulu ke Bang Blender, ada itu nggak salah aku, entah dia surat Maryam dulu, tak berapa lah itu? Bang Blender, sekali-sekali kau tanya dia, Bang Blender, jangan terus dia mau bertanya. Sekali-sekali Bang Blender bertanya, atau aku yang bertanya? Mindset dia. Atau aku yang bertanya, mau aku bertanya, mau aku bertanya sama kau. Aku terbuka. Enggak, gini, sebentar, enggak gini. Jadi kan tadi kan sudah saya nobatkan mereka ini. Jadi Kristen ini sekarang sudah saya nobatkan. Tuhan Kristen di 2026 ini ada Rifa, Nandar sama Ripa. Itu Tuhan orang ini. Ah, itu dia. Jadi tadi kalau sakit ya, hati sama Ripa sama bukan Nandar gitu lah. Sabar, ini kita memperkenalkan karena gini kan. Dulu tuannya Edis dulu tuannya Edis. Sekarang dari Pak tuannya. Ya. Jadi bertahu teman-teman ya. Karena apa? Jadi gini loh. Tak semalam aku sabar dulu Darel, sabar dulu, singgung sedikit aja. Jadi biar tahu semua. Dulu Edis tuan mereka. Pokoknya mereka hanya mau wajahnya nampak, terlihat, itulah Noten mau Noten maunya Tuhannya terlihat. 2026 ini dari Pak, dulu Edis, sekarang dari Pak. Oke, lanjut. Darel. Oh jangan marah, kau terima lah itu Darel. Lanjut. Apa sekolah ini ada perbuatan Nabi nih, ada yang layak ditiru, ada yang kau bilang universal lah, selamanya bisa ditiru peristiwa itu. Kalau aku bilang dulu satu contoh, ketika Nabi menikahi Aisyah yang berusia sangat kecil, layakkah saat ini ditiru itu? Baik. Undang-undang dulu dengan undang-undang sekarang berbeda. Nah sekarang tolong kau cari di saat dulu, adakah undang-undang menikahi di bawah umur? Tunjukkan sama aku. Adakah dulu undang-undangnya menikahi di bawah umur dilarang? Tunjukkan sama aku. Kalau ada undang-undangnya, baru boleh kita bahas ini. Tapi kalau nggak ada, nggak perlu dibahas. Main trap lagi. Karena ini maksudku, pada saat itu usia dan dia diapai selama umur 9 tahun. Kalau sekarang kan umur 9 tahun masih kelas 3 SD, bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Undang-undang dulu dengan undang-undang sekarang berbeda. Kan begitu aku bilang kan? Apakah dulu ada undang-undang di bawah umur? Karena tubuh manusia dulu dengan sekarang juga berbeda. Paham ya? Berbeda. Nah, kemudian ada sabar dulu. Begini, nanti kalau ku mirroring hajab ku nanti bersera, jangan paksa. Ku mirroring bersera ku nanti. Mirroring aja, enggak masalah ya, gitu. Oke, sebentar dulu, ku pastikan dulu ini. Nah, kemudian yang perlu dibahas, kalau kau membahas itu kenapa anggap bocil? Adakah pernah kau mendengar pernikahan Nabi Muhammad dengan Ibunda Aisyah, adakah keributan? Adakah intimidasi? Adakah tidak keluarga sama Nabi Muhammad? Adakah tidak sepakatnya? Justru pihak keluarga wanita menyetujui dan meridoi pernikahan mereka, merestui pernikahan mereka. Pihak keluarga perempuan merestui, semuanya merestui pernikahan mereka. Apa masalahnya? Di mana salahnya ketika kedua belah pihak merestui tanpa adanya intimidasi ataupun pemaksaan? Apa salahnya? Apa salahnya? Kau contoh aku punya anak perempuan, mau ku nikahi dengan sahabatku gini, contoh aku laki-laki, aku punya anakku umur 9 tahun, umur 12 tahun sekarang nih ya, 10 tahun dah. Kemudian anakku ini aku punya sahabat. Jangan 12 tahun, anggap aja 6 tahun, kita samakan saja dengan Aisyah. Dulu beda sekarang, nggak mungkin 6 tahun sekarang masih kecil. Kau pun lucu. Jangan kau pikir 6 tahun sekarang dulu, wah salah kau ini. Salah.
Salah. Jangan gini. 6 tahun sekarang dengan 6 tahun dulu berbeda, bosku. Umur 9 tahun Seberapa berbeda 6 tahun dulu dan sekarang? Umur 9 tahun di sana sudah menopause. Kalau sudah menopause wanita, menopause, sudah haid, maaf, sudah halangan, maaf, sudah halangan. Apabila anak wanita yang sudah halangan sudah bisa menikah, itu dia. Benar kan? Itu aja. Dan saat itu Ibunda Aisyah selama 3 tahun dia bertunangan, bukan menikah, bertunangan dulu. Bertunangan tidak bersama ya. Nah, aku contoh. Aku punya sahabat, aku punya anak perempuan. Aku punya sahabat. Sahabatku ini akhlaknya, ya Allah, aku yang tahu sahabatku ini. Akhlaknya dan kujamin dia bisa membahagiakan anakku. Udah, kupaksa ku nikahkan anakku sama dia. Kupaksa daripada kau cari jodoh sendiri, lebih bagus kau nikah sama ini. Anakku. Walaupun anak masih kecil, kupaksa. Apa masalahnya? Orang aku yakin, aku ini sahabatku. Walaupun dia poligami, kujamin kau mau bahagia nggak? Ya, loh, itu jadi ketika aku punya seperti itu, ya, terus kemudian kenapa kau yang repot, Darel? Hah? Aku yang ngurus anakku, aku yang besarkan anakku, biniku yang melahirkan anakku, kok kau yang sibuk kali? Kenapa kau yang hepot, Darel? Kenapa yang hepot? Hah? Kenapa sibuk kali mencampur urusan orang tua? Apa? Tidak apa? Kenapa kau yang repot kali? Bukan repot. Kau bilangnya ahlaknya, tapi kan ada yang di zaman sekarang nggak berlaku lagi itu kan? Iya sekarang aturan kan ada, dulu kan tidak ada aturan di bawah umur. Kan nggak ada kan? Ya udah berlaku lah. Kan umur 6 tahun dan 9 tahun kan masih anak kecilnya. Walaupun zaman dulu pun umur 6 tahun pun masih kecilnya itu. Baik. Oke, saat itu Nabi Muhammad berumur usia berapa? 40 tahun ya? 40 tahun nggak salah ya? Lebih. 40 tahun lah, ya kan? Usia berapa Nabi Muhammad menikah tuh? 40 tahun. Dah. Nah, sekarang bagaimana dengan Maria dan Yusuf? Maria umur 12 tahun, Yusuf 95 tahun, aki-aki. 95 tahun aki-aki. Ada dalilnya, bos. Yusuf di mana datanya Blender Maria 12 tahun. Kau buka Rita Wahyu, tulisan Rita Wahyu sarapanpagi.com. Rita Wahyu sumbernya sumber yang Alkitabiah lah. Janganlah dari Rita Wahyu. Dia mengambil dari kitab. Dia mengambil dari Bible juga. Dia mengambil dari Bible loh. Silakan lo buka Rita Wahyu itu Kristen loh. Kristen Rita Wahyu itu. Aku bilang kalau Rita Wahyu itu Kristen. Gini Blender. Sumber yang ajek valid dari Islam adalah Al-Quran, hadis dan sirah, ya kan begitu. Iya. Dan di Kristen sumber yang ajek itu yang valid itu adalah Alkitab. Alkitab itu dianggap mampu menjawab pertanyaan itu. Tapi contoh, jadi kalau kau membawakan sumber-sumber di luar Alkitab itu kan bisa terkontaminasi. Gini. Aku membaca literasi dari Rita Wahyu karena dia adalah dosen pengajar bahasa Ibrani, ya kan? Dia ahli, ya kan? Dia dosen dan dia orang Kristen. Dia orang Kristen Rita Wahyu itu, ya kan? Jika ada data di luar Alkitab yang kau masukkan itu, sabar dulu lah, aku belum selesai, sabar dulu. Dah. Kemudian kalau Rita Wahyu jangan bawa lah, nggak terpercaya itu. Ya komplain lah sama dia kok, cuman sekarang tunjukkan lagi nih Blender, tunjukkanlah di Alkitab usia Maria pada saat itu 12 tahun. Bagaimana? Gini loh, oke benar. 95 tahun, agar jangan mengada-ada, jangan mengarang-arang lah, pantang kayak gitu, nggak boleh begitu. Oke, gini, bagaimana mungkin kami harus tidak percaya perkataan Rita Wahyu ketika ada websitenya pihak Kristen tidak pernah ada yang membantah? Bagaimana mungkin kami nggak percaya, bos? Ya kan? Bagaimana mungkin kami nggak percaya? Ya, contoh kami ketika ada contoh gini kan, ada tentang di Google itu tentang masalah Islam, ya kan? Itu ada bantahan dan memberitahu kepada kami, woi itu website ini tentang Islam jangan percaya, itu punya sekian, disampaikan kepada kami. Nah, jadi ketika itu kalian harus nggak percaya. Nah, bagaimana dengan Rita Wahyu? Dia membuat sarapanpagi.com, tidak ada Kristen yang membantah tentang website dia. Ya udah, berarti kami percaya dong. Apa lagi? Iya bang, sama kayak judul lapang ini bang, nggak ada yang membantah bang. Iya. Kayaknya aku percaya sama judul lapang ini. Iya, kayak ini kan. Tuannya bayi, nggak ada yang bantah kan ini Tuannya bayi. Ada Blender membuat tema ini kan oten Tuhannya bayi, nggak ada yang membantah, maka ya udah kamu lanjutkan aja lah, nggak masalah. Nah kan betul kan, ya udah selesai. Nah kan kita bantah-bantah itu tidak guna kan, kita hanya menghabiskan energi.
Kok bantah-bantahan? Aku menjelaskan memang bayi nggak pernah Yesus? Yesus pernah bayi nggak? Pernah. Ya udah selesai, apalagi. Ya udah. Makanya satu lagi blender, Makanya gini Darel, sebentar ya. Makanya gini ya. Ketika aku buat tema ini, oten Tuhannya bayi, tidak ada satu oten pun yang naik dan ngamuk-ngamuk. Tetapi ketika aku buat tema semalam, Nandar FS Rifa berbahaya. Semua oten marah-marah naik kata aku masuk blender. Apa masuk ke blender? Semua Kristen sampai 17 Kristen minta permintaan. Apa masuk ke blender? Apa masuk ke buat tema itu ya? Yuk. Apa ini bilang? Loh, kau Kristen? Iya. Apa masuk ke buat tema ini? Apa masuk kau oten? Iya, Mak. Apa kau ini bilang? Yuk, pujang-pujang. Iya, kau ganti tema itu, ganti temanya itu. Yuk, Kristen yang ngamuk. Benar enggak? Tanya Bang Tegar nih, sampai kayak gitu, kau ganti tema itu blender, kau ganti. Yuk, kau Tuhan, kau Nandar apa Rifa nih bilang, ya kan? Makanya aku terkejut. Makanya ketika buat tema ini, kenapa oten gak ada yang naik, gak kejang-kejang? Kenapa oten gak kejang-kejang gitu loh? Gak kejang, ini oten Tuhannya bayi. Ketika aku buat temanya gitu, oten panas ngamuk-ngamuk ke atas aku, maki-maki aku. Makanya aku terkejut, ini siapa Tuhan oten ini sekarang nih? Makanya dilantiklah di 2026 ini Tuhan oten. Coba ku ganti temanya. Ku jamin ngamuk-ngamuk semua oten, ku jamin. Boleh satu pertanyaan lagi blender? Iya, silakan. Ada itu di hadis ya atau di mana itu yang mengatakan bahwa atau di surat itu surah apa bahwa ada kekhususan bagi Nabi Muhammad untuk bisa jika ada yang menyerahkan diri katanya gitu kan, dan dia bisa menikahi para yang perempuan yang menyerahkan diri kepada dia. Pertanyaannya, kok ada ayat begitu turun menyerahkan diri kepada Nabi Muhammad? Bukankah ini bisa ayat itu kan menguntungkan Nabi, kan bisa, apa benar dari Tuhan itu begitu yang menguntungkan pribadi Muhammad sendiri? Coba benar. Oke, data itu, ya Waalaikumsalam. Sebentar, data itu tidak ada, yang ada di Kejadian 21 nomor 6. Apabila kau ingin mengambil perawan, maka perkosalah dulu wanita tersebut, habis itu kau melapor kepada orang tuanya, maka kau berhak untuk menikahinya. Itu dia. Ya, di Kejadian ya, paham ya? Di Kejadian 21 nomor 2. Apabila kau ingin mendapatkan perawan itu, perkosalah perempuan itu, kemudian kau melapor kepada orang tuanya, maka kau berhak untuk menikahinya. Itu dia. Ya kan? Itu baru pemaksaan. Ya, itu dalilnya. Kau paksa dulu wanita itu. Kan kita bahas ayat. Kan ada itu ayat itu dikatakan, Allah berkata, diperbolehkan bagimu untuk menikahi saudara dari anak perempuan dari saudara bapakmu. Diperbolehkan engkau menikahi saudara dari. Kalau ada itu tunjukkan ayat berapa, surat apa gitu loh. Jadi buka dulu. Kan kau ini berdasi loh. Dibuka. Berdasi berdata lah. Jangan berasumsi liar. Kalau gitu nanti kita juga bisa sembarangan loh. Tanya kau. Sebentar, kita lihat dulu ya. Aku lupa, Maryam tuh apa itu azab itu ya? Lupa aku. Ntar. Tapi satu device aku ini. Ya ada, kalau kau satu device nggak usah tanya yang macam-macam. Kalau gitu tanya yang ringan-ringan saja. Itu Anissa 23 barangkali ya. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Mungkin maksud dia Anissa 23 itu aturan siapa saja yang boleh dinikahi dan siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Jadi kita dalam menikah itu nggak boleh sembarangan orang gitu. Itu maksud ayat tersebut. Oten suka-suka hatinya aja lah pokoknya. Ya. Udah kebakaran dia didesak terus sama Bung Blender. Iya, dia macet gitu buat. Dia mencret. Udah mulai mencret. Mencret dia buat. Ginjal geser. Ginjalnya. Saya geser retakkan ginjal ini. Kita siap-siap aja sama ayat itu. Aku udah baca itu nggak ada kesalahan di ayat itu. Kalau mereka yang nafsir ada bang. Kan suka-suka hati mereka. Dengan framing mereka. Iya, Tuhan aja diatur.
Kalau di ayat itu aku jamin nggak ada kesalahan. Itu memang benar aturan gitu. Nggak ada kesalahan di ayat itu. Mana ada di Al-Quran ada kesalahan gitu.